Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, luar biasa ya. Pada malam Jumat ini 80 partisipan yang hadir. Biasanya nanti bisa sampai 100 lebih ya. Kalau peserta pada malam Jumat ya. Karena biasanya pulang duluan kalau pada malam Jumat ya. Baik, terima kasih alhamdulillah sudah hadir pada malam ini dan alhamdulillah juga kita dipertemukan di acara spesial pada malam ini langsung, membahas ekspor bersama apa ya, pakarnya nih dari KOS UTS yaitu mentor dari Explore dan beliau ini Ini eksportir daun pisang ya pada awal-awal. Nah, alhamdulillah sekarang udah, merambah ke produk-produk lainnya. Dan nanti 1 jam ke depan, 1,5 jam lah, ke depan insyaallah Konsultes akan presentasi, sih. produk apa aja yang nanti mungkin, yang bisa diekspor ya di perkebunan teman-teman. Nah, nanti semuanya akan dibongkar pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman pastikan siapin catatan agar teman-teman nanti maksimal ya. Maksimal artinya teman-teman ketika habis Zoom ini harus ngapain aja nih teman-teman udah ada apa, map-nya lah seperti apa nanti. Baik, pastikan teman-teman ikutin sampai akhir sesi, nanti kami juga kasih, 100 plus ya, 100 lebih database buyer dan itu bisa untuk apa, menyesuaikan komoditas teman-teman. Nanti tinggal pilih aja, kalau teman-teman udah punya produk, udah punya legalitas tinggal follow up aja, insyaallah mudah banget nanti. Baik, teman-teman, pada malam ini nih alur ekspor nanti sangat lengkap. Jadi teman-teman pastikan nyimak ya, jangan sampai, keluar masuk, nanti akan hilang nanti ilmunya. Insyaallah nanti malam hari ini nggak main-main, nggak cuman apa, motivasi, tapi langsung praktek ya, langsung praktek sama mentornya langsung ya. Baik, di sini saya Abdurrahman Ajis hanya sebagai moderator aja dan untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Coach UTS. Silakan Coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Selamat malam, salam sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, Encang-encing, Enyak Babe, Pak Deputi, Hande Tolan, Andre Tolani, Amai Munah, Masya Allah, siapa yang belum saya sebut? Banyak sekali ya kayaknya. Terima kasih atas kehadirannya. Halo semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini pesannya banyak sekali. Karena kalau saya sebutkan satu persatu, mungkin Zoom kita habis cuma menyebutkan nama Bapak-bapak, Ibu semuanya. Jadi saya cuma sekilas saja. Halo bapak-bapak yang mewakili sebagai bapak, ibu-ibu yang mewakili sebagai ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sebagai yang masih muda yang belum nikah, seperti itu ya. Dan di kesempatan kali ini saya izinkan mendoakan teman-teman semoga dimudahkan urusannya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Yang lagi sehat semoga segera disembuhkan. Amin. Yang lagi punya hutang semoga segera dimudahkan untuk menyaur atau melunasi hutangnya. Amin. Yang lagi menagih hutangnya semoga juga dimudahkan untuk mendapatkan haknya kembali lagi. Amin. Dan saya doakan semoga teman-teman sekeluarga dalam keadaan sehat ya. Terus kemudian dimudahkan urusannya. Amin. Oke. Baik, terima kasih sudah join kali ini dan kita nanti akan mengadakan Zoominar tentang ekspor. Jadi bukan tentang yang lain, bukan motivasi atau bukan hanya like teori, tidak, tapi kita praktek nanti ya. Ini sampai ngekliknya kayak gitu. Tapi tidak hanya praktek ya, karena kita nggak perlu ngeklik banyak karena ekspor bukan digital ya. Jadi kita nanti akan praktek berdasarkan based on my experience, berdasarkan teman-teman member Explore You. Jadi kita nanti akan berbagi di sini. Dan perkenalkan, nama saya Umar Tanu September. Yang mungkin belum kenal, halo Bapak Ibu. Nama saya Umar Tanu September. Tulisannya Umar biasa, Tanoe, S-nya September. Ya, karena terlalu panjang nama saya ini 3 kontainer ya. Jadi saya singkat Pak, nama saya menjadi UTS gitu aja. Jadi kalau Bapak-bapak manggil Bapak Ibu manggil saya boleh UTS atau biasanya orang-orang di sosial media manggil saya Coach UTS ya, boleh panggil UTS saja. Karena kalau Bapak Ibu memanggil saya namanya terlalu dilengkapin, kita misalkan berpapasan nih, halo Umar Tanu September, wah kita udah jauhan ya. Lebih baik kita halo UTS, singkat, padat, jelas ya. Dan walaupun UTS, alhamdulillah saya juga sudah lulus UAS juga. Jadi saya juga UTS, UAS saya lengkapi ya. Tapi mohon maaf, UTS ini bukan singkatan ujian tengah semester loh Pak, Bu. UTS ini singkatannya dari tadi Umar Tanu September ya di situ. Dan saya disclaimer, saya bukan adik dari Ustadz Abdul Somad ya. Ada yang menyangkut pautkan, loh ini adiknya Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad, loh kok bisa? Nah kan Ustadz Abdul Somad UAS.
Sampean UTS bukan, nggak ada apa-apanya saya ini. Aduh, saya itu jauh banget dibandingkan beliau ya. Terus apakah ini juga saudaranya dari Pak Haritanu Sudibyo? Tidak, kebetulan aja namanya mirip ya. Jadi saya bukan apa-apanya beliau. Kalau saya mungkin saudaranya, mungkin saya sudah ngurus partai atau kerajaan bisnisnya ya. Saya tidak perlu ekspor-ekspor itu. Tapi alhamdulillah, walaupun saya bukan keluarga dari beliau, tapi saya bisa membantu warga sekitar, menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia untuk ayo go ekspor. Kenapa? Alhamdulillah banyak sekali yang member ekspor yuk ini yang berhasil ekspor, ada sekian ribu ton, dan ini amazing buat saya, amazing. Alhamdulillah saya bersyukur banget banyak sekali orang-orang yang terbantu dengan ekspor ini di situ ya. Dan saya ini siapa? Saya ini pakar dan juga praktisi dari ekspor dan juga digital marketing. Jadi saya ini pakar dan praktisi. Kalau kita ngomong pakar berarti kita ngomong teori. Yes, correct. Jadi saya ngerti teorinya, teori tentang ekspor, teori tentang digital marketing di situ. Dan kalau kita ngomong praktisi berarti saya sebagai praktisinya juga. Yang saya ngerti teorinya, saya praktekkan. Jadi saya praktek dari hasil teori, itu namanya praktisi, gitu ya. Tapi kalau pakar aja, biasanya dia cuma teori doang, cuma ngomong ya red ocean, blue ocean, motivasi tanpa modal kayak gitu. Itu dia pakar bisa jadi gitu, tapi belum tentu dia praktisi. Dia gembar-gembor untuk ayo bro entrepreneur. Ternyata dia juga belum tentu dia sebagai praktisi entrepreneur, dia jual buku, dia jual sebagai macamnya, itu pakar ya. Tapi kalau praktisi adalah ya menjalankan gitu loh. Jadi saya melakukan apa yang saya tahu gitu loh. Kalau pakar saya punya sertifikat namanya sertifikat BNSP, sudah saya figura sih, saya nggak bisa bawa. Jadi ada sertifikat BNSP dan juga saya juga praktisi ya, praktisi saya eksportir. Saya ngelakuin eksportir awal tahun 2020 ya, itu saya ekspornya daun pisang, receh banget. Jadi orang ngiranya ekspor tuh harus yang gede, yang mewah kayak ekspor pasir silika atau batu bara, yang enggak boleh kayak gitu, cuma tidak harus kayak gitu loh. Barang-barang receh pun ternyata bisa diekspor dan ada cuannya gitu loh. Yang penting tuh di situ ada cuannya di situ ya. Dan nanti aku spill ya barang-barang apa aja sih yang layak untuk diekspor dan potensi untuk ekspor, dan teman-teman siapa tahu ada di tempat teman-teman, nanti kita share di situ ya, kita share nanti. Tunggu dulu di spill dulu. Terus yang kedua, saya praktisi dan nanti saya akan berdasarkan saya akan berbagi pengalaman berbagi ilmu berdasarkan pengalaman saya. Nanti saya kasih untuk teman-teman itu harus ngapain dulu, awal ngapain dulu, terus kemudian ngelakuin ini, ketika melakukan ini apa yang harus teman-teman catat, itu nanti silahkan disiapkan pulpennya, terus kemudian nanti kita praktek ya, kita praktek karena keterbatasan waktu, kita praktek semampunya, seadanya, nanti sampai jam 9 lebih 10 atau 9 lebih seperempat di situ ya. Dan saya juga founder dari kelas Ekspor Yuk. Bapak Ibu izin ya, mohon maaf saya izin spill waktu dulu. Saya founder dari kelas Ekspor Yuk. Jadi kelas Ekspor Yuk ini sebagai visi saya untuk menciptakan eksportir tiap kecamatan. Jadi saya memiliki visi untuk menciptakan eksportir tiap kecamatan itu satu eksportir di situ, supaya bisa membantu warga sekitar. Makanya saya bikin kelas Ekspor Yuk. Kelas Ekspor Yuk ini kelas eksportir belajar ekspor khusus pemula. Pemula itu ya yang newbie banget di situ ya. Dan kita materinya mulai dari newbie sampai expert. Jadi materinya berjenjang. Tek 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 gitu. Jadi kita ada jenjangnya, materinya mulai dari awal sampai akhir. Terus kemudian materinya ini bisa dipelajari kapanpun, dimanapun, berulang kali. Karena kita online pakai kayak modelnya LMS atau seperti kayak ruang guru. Jadi kalau teman-teman bingung kayak gimana, jadi kita kelasnya kayak ruang guru seperti itu. Terus yang kedua, kelas Explore You ini ada grup supportnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kita ada grup support yang saling mensupport. Yang ketiga, bisa konsultasi pribadi dengan saya, free every time. Ya, setiap jam boleh, setiap menit boleh, tidak ada batasan waktu. Yang keempat, tidak ada biaya langganan bulanan, tahunan, atau istilahnya 3 bulan kayak gitu ya, seumur hidup, sekali seumur hidup. Yang kelima ya, ada aplikasi untuk
member export yuk namanya EYA atau kita singkat EYA. EYA itu singkatan dari Export You Automation. Jadi alat untuk mencari buyer valid lewat Google itu cukup nanti diketikkan aja di aplikasi itu. Misalkan Anda mau ekspor briket, ketik aja kata kuncinya berhubungan dengan briket, kemudian negaranya mana aja, dicentang, nanti ketika diklik satu klik aja dia akan muncul data buyer, tek 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 gitu. Ada nama PT-nya, ada alamatnya, ada nomor telepon, ada email, ada PIC-nya. Teman-teman tinggal kirim satu pesan aja. Satu pesan itu penawaran, setelah itu diklik satu kali aja dia akan ngirim ke orang-orang yang Bapak dapatkan tadi. Cukup sekali klik dan akan kirim. Tek dan Anda cukup duduk manis, duduk, tidur, terserah, dan nikmati hasilnya nanti. Tinggal dapat balasan dari buyer, tinggal deal-dealan aja di situ. Ya, yang kelima, yang keenam, yang tidak kalah penting adalah Exporo ini ada pembiayaannya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalkan Anda mendapatkan berita ekspor itu tanpa modal, saya bingung sampai sekarang. Ini real aja. Kalau saya ngomong tanpa modal tuh bingung caranya. Karena saya ke lapangan, saya butuh bensin. Saya ke supplier butuh bensin. Misalkan kita nggak ke lapangan deh, kita di dalam ruangan ini, kita kontak buyer pakai surat atau pakai WA. WA itu pakai data juga kan. Kita email pakai data. Kita cari data buyer lewat Google pakai data dan itu berbayar. Itu ada modal. Tapi kalau lebih tepatnya saya lebih setuju ekspor itu modal minim, yes. Ekspor itu modal minim, saya setuju. Saya setuju, tapi kalau ekspor modal nol tanpa modal, saya tidak setuju dan saya tidak ngerti caranya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu modal nol, ya saya bingung, hati-hati aja. Tapi saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti ya, jujur saya nggak ngerti caranya. Kalau teman-teman ada yang ngomong modal nol, ya silakan, saya nggak ngerti caranya. Realistis saja. Menurut saya bingung. Mungkin atau saya belum menemukan caranya, tapi saya tidak bisa sampai detik ini, saya tiba-tiba diem gini, tiba-tiba ada buyer terus tiba-tiba datang ke rumah beli itu, sayanya itu ya, saya kok cocok gitu. Jadi nggak ngerti tuh kalau misalkan kita tanpa modal itu pun menurut saya nonsen ya, istilah, mohon maaf, saya pribadi saya tidak setuju, saya tidak ngerti caranya pun saya nggak ngerti. Bahkan saya sependapat yang ngomong tanpa modal itu dia melakukan segala satunya pasti ada modal, uang bensin, uang makan, semua ada modalnya gitu loh. Jadi saya lebih senang kalau ekspor itu modal minim, yes bisa, ya modal minim bisa. Jadi modal minim itu gimana Coach caranya? Caranya gini. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti pengen ekspor itu modalnya minim, syaratnya cuma satu, ya. Diperhatikan syaratnya cuma satu. Pastikan, ini suaranya saya nggak jelas toh. Ada kan ya? Halo, suara saya jelas? Yang tidak ada suaranya, klik yang tombol mikrofon ya, di situ. Oh jelas nih, dari semua teman-teman jawab jelas kok. Berarti Bapak yang nggak pencet ya di situ. Oke, terima kasih Pak Sugeng, Pak Suha, terima kasih semuanya. Oke, saya kembali lagi ya. Saya mau bertanya nih pada teman-teman nih. Kalau misalkan saya mau jelaskan ya. Tadi kan saya menjelaskan bahwa ekspor itu modalnya minim, bisa. Caranya gimana, Gus? Caranya satu. Caranya adalah bagaimana Anda membuat metode pembayarannya antara supplier dengan si buyer itu sama. Contoh nih, ya. Jadi kuncinya adalah metode pembayarannya. Jadi kuncinya di metode pembayarannya. Bagaimana metode pembayaran dari buyer itu harus sama metode pembayaran Anda ke supplier. Contohnya gini, misalkan gini ya. Ini case-nya sebagai trader ya atau broker. Apa tuh trader broker? Nanti aku jelaskan. Dicerna dulu aja. Jadi misalkan kita tuh trader, kemudian kita ngomong sama si supplier. Misalkan kita mau ekspor porang, misalkan ya kita mau ekspor porang. Kita tanya petaninya, Bapak Ibu, nanti kalau mau terjadi penjualan, saya mau beli, saya mau ekspor, pembayarannya kayak gimana? Misalkan, Mas Hedi, Mas Aan, Pak Firdaus, nanti caranya gini ya. Bapak nanti ketika biar serius, enak, jadi nanti bayarnya DP-nya 40% ya. Sisanya 60% ketika barang tutup kontainer. Sampai tulis, kemudian ngomong ke bayarnya gitu juga. Halo Mister, nanti kalau mau kita metode pembayarannya kita negosiasi ya, tak negosiable ya. Caranya gimana? Saya pengennya nanti gini-gini. Misalkan dealnya sama.
pembayaran DP-nya 40% ke Anda, bayarnya bayar 40%, dan kemudian buyer itu akan melunasi setelah tutup kontainer. Maka itu dinamakan modal minim. Ya, di situ loh itu caranya. Ya, tapi realitanya kadang-kadang juga tidak semanis itu Ferguso gitu ya. Jadi kita ngomong realite aja. Jadi saya tidak ngomong apa ya. Jadi saya ngomong realitasnya. Ada yang bisa, ada. Member Explore You ini ada yang dapat langsung transfer di depan 100%. Caranya cuma satu, bagaimana Anda bisa menjalin hubungan dengan dia, kontak emosionalnya bagus. Terus yang kedua, kalau saya menyarankan biar dapat pembayaran 100%, ya, dia bayar DP atau 100% di muka, bukan muka Anda, di depan proses ya. Itu maka caranya adalah ajak mereka visit ke tempat kita. Itu saya spill caranya ya, saya kasih tipsnya. Terus yang kedua, misalkan ternyata kenyataannya saya nggak kayak gitu coach. Misalkan gimana? Misalkan si bayarnya ngomong, Pak Dini, Bu Dini, nanti pembayarannya itu 30% DP ya Bu Dini, kemudian nanti pelunasannya 70% waktu tutup kontainer. Kayak gitu kan. Terus ketika Anda ngomong bayarnya masih tidak setuju. Untuk transaksi awal, Mr. Hadi, saya pengen LC. 100% LC. LC at site irrevocable, misalkan kayak gitu ya. Berarti Anda nggak mau kan, Anda belum punya uang itu untuk bayar ke petaninya kan. Belum punya uang kan untuk bayar petaninya. Nah, disinilah gunanya pendanaan dari Explore You. Jadi Explore You, buat member Explore You yang nanti sudah closing, dapat bayar, atau sudah kontrak, atau dapat PO, Explore You dan pihak ketiga siap membiayai. Siap membiayai. Berapa? Boleh 100 juta, 50 juta, 500 juta, 1 miliar unlimited. Insya Allah unlimited selama kita masih ada dananya. Di situ. Jadi itu pendanaannya unlimited. Yang kedua, kerennya lagi, pendanaannya ini tidak pakai bunga, tidak ada riba. Jadi kita sistemnya adalah bagi hasil. Jadi kita tidak ada bunga, tidak ada riba. Coach, aku ada bayar nih, terus mintanya 10% aja DP-nya aku kurang nih. Ya udah, ajukan pendanaan ke pihak Explore You, terus kemudian nanti kita istilahnya bantu. Nanti berapa? 500 juta? Apa-apa. 100 juta? Alhamdulillah. 1 miliar kita usahakan. Ya. Terus gimana? Bunganya berapa? Sorry, kita tidak pakai bunga. Sorry, saya Muslim. Jadi ya, saya tidak pakai bunga. Jadi saya sistemnya adalah sharing profit, sirkah. Ya, mudorobah ya. Kalau misalnya kita bagi hasil lah. Berapa bagi hasilnya coach? Negosiasi. Ya, sharing profitnya negosiasi. Jadi tidak fix ya 30, 40, 30, 70, 40, 60 tidak. Negosiasi, ayo datang, negosiasi berapa enaknya, ayo lihat yuk kita potensinya gini, resikonya gini. Nah, itu nanti kita negosiasi, ada tim yang siap negosiasi di situ. Ya, jadi kita tanpa riba dan hanya untuk berekspor yuk. Jadi ada yang chat ke saya coba-coba lihat ternyata dia bukan member, jadi tidak bisa. Mohon maaf, jadi harus ada di member Explore You di situ. Nah, itu sekilas saja spill saya tentang Explore You. Nah, sekarang saya langsung ke materi ya, karena kita langsung ke materi ekspor. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya pengen bertanya pada teman-teman nih. Sorry, saya pengen bertanya pada teman-teman. Misalkan ya, supaya bahasa saya itu enak, supaya bahasa itu nanti mudah dipahami, saya ingin menyesuaikan dengan audiens. Jadi gitu. Saya pengen bertanya pada teman-teman dulu nih. Nah, kira-kira nih dari seratusan orang yang join kali ini kira-kira ya newbie di dunia ekspor atau sudah pernah terjun ke dunia ekspor? Yuk silahkan jawab di meeting chat, di kolom chat. Saya pengen ngerti teman-teman newbie atau sudah pernah terjun ke dunia ekspor. Dari Yulita newbie Pak, Muhammad Yusuf newbie juga. Dari Sugeng newbie juga. Bentar. Dari Pak Razon newbie juga. Lulu sebentar, saya scroll lagi nih. Lu newbie semua ini. Newbie banget ada lagi. Oke. Newbie, ayo saya pengen lihat ada nggak yang sudah pernah terjun nih. Yuk, newbie semua ini. Jangan-jangan 100% ini newbie semua ini. Yuk, saya pengen lihat nih. Waduh,
Baru Pak, nyupi. Alhamdulillah. Oke. Nyupi banget. Oke, siap. Oke. Sekarang gini. Ya, saya mau gini ya. Mau tanya nih pada teman-teman nih. Kalau newbie, saya pengen bertanya pada teman-teman nih, apa sih? Lah kok newbie, kok tiba-tiba pengen terjun ke dunia ekspor? Kan masih banyak tuh bisnis-bisnis yang lain yang bisa teman-teman kerjakan. Bisnis jual ayam, jual apa, baju kan masih bisa. Tapi kenapa kok pengen terjun ke dunia ekspor? Yuk, Jabri Chat, aku biar termotivasi untuk menjelaskan nih. Karena profitnya menjanjikan Pak. Yes, nanti aku spill dulu. Profitnya teman-teman bisa cek ya. Zulfahmi, dagangan sepi. Nah ini kasus nih, ada juga nih member UKM saya bantu di Indonesia di Malang sepi. Saya mau posisi di Malang ya, saya belum jelaskan tadi ya. Saya domisili di Malang, saya pendamping UKM Malang dan juga Kabupaten Pasuruan di situ di Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan. Saya diplot sebagai pendampingnya, saya konsultan di situ. Dan awalnya dia ngomong coach di tempat saya memang benar. Kadang-kadang yang tidak dihargai di tempat kita ketika dibawa ke sana ke luar negeri itu malah harganya mahal dan ramai lagi itu kan. Semoga nanti Pak Zulfahmi bisa ngikutin ya. Jadi Pak Taufik, karena hasil asiri kami dibeli oleh pengusaha eksportir. Bener, mendingan Bapak sendiri dong. Ya ke Pak Taufik, sudah tahu kan ada peluangnya. Bapak Taufik ada kesempatan kali ini untuk belajar pondasinya dulu, nanti langsung action ya Pak ya. Dari Giovi Lina. Sebelumnya saya jual baby cumi di Shopee, sekarang pengen ekspor. Yes, baby cumi masih bisa. Ya, udah pernah ekspor dari Thailand, Tuan. Bukan dari Indo, newbie banget dari Indo. Oh, I see. Berarti pernah tinggal di Thailand ya Pak Muhammad nih kayaknya ya. Mungkin kalau saya menangkapnya ya. Dari Catherine Cynthia, ini seperti ini jarang diketahui Pak, tapi hasilnya memuaskan. Korek. Nah, ini saya spill dulu ya. Saya tahun 2006, 2007 saya kerja di gudang garam, sorry di Bank Mandiri Pasuruan. Sebelumnya gudang garam, kemudian saya di Bank Mandiri. Saya nyebut merek nih, sorry. Apa ya, saya kerja di bank, intinya gitu. Akhirnya saya memang mantan bankers Pak, jadi saya mantan bankers dan saya tobat, mohon maaf saya sekarang sudah tidak di situ. Saya waktu itu ketemu nasabah prioritas. Kalau di bank kan pasti ada priority ya, ada nasabah prioritas. Saya kunjungan. Nah, dia itu eksportir rotan sintetis. Rumahnya keren, bagus, dan saya juga heran. Yang diekspor itu cuma segelintir orang aja. Dan yang menjalankan tuh ya cuma orang itu aja. Padahal kita tuh bisa gitu loh. Padahal hasilnya menjanjikan. Ya, nanti aku spill deh kenapa kok menjanjikan ekspor tuh. Nah ini malah bagus nih Mas Vicky nih. Diajak teman yang tinggal di Australia untuk kirim barang, tapi nggak ngerti. Tinggal cari aja mereka mau butuh apa ya. Kemudian nanti Mas Vicky cari di sini. Kalau nggak ngerti kontak saya bantu. Tapi berhasil ya. Taufik, karena hasil minyak atsiri kami dibeli oleh eksportir dan diekspor benar. Nah, harusnya panjenengan sendiri Pak Taufik sendiri ya. Saya doakan ya bisa segera ekspor ya. Nanti berhasil dan ayo cuannya lebih enak ekspor sendiri daripada dieksporin orang lain. Naik peringkat Pak Sugeng, yes ya, dari pengusaha lokal menjadi pengusaha internasional. Saya ingin sedikit kontribusi sebagai penyumbang devisa. Nah ini mantep nih, menyumbang devisa negara. Kayaknya nih Pak Ilham nih nanti dia itu ya orangnya dulu pasti rajin ya sekolahnya ya, karena diajarin dulu ekspor itu nambah devisa negara, tidak dikasih tahu ekspor itu membuat kamu kaya, nggak ada di situ. Adanya cuma devisa terus. Bintang Hidayat, saya pernah usaha di sayuran cabai dan bisnis warni mungkin sebagai jawaban. Yes, bisa sayuran dan cabai. Dari Muhammad Yusuf, banyak produk lokal yang mempunyai demand yang tinggi. Yes, benar, benar. Kita tuh melimpah, permintaannya ada, cuma nggak ngerti itu dibutuhkan oleh orang sana. Atau bisa jadi kita tuh nggak ngerti caranya, itu loh. Harusnya kita nanti kesempatan kali ini kita teman-teman harus tahu ya. Oh, ekspor bisa online dan banyak kenal orang baru Pak. Yes, jangankan orang baru, orang luar negeri malah. Bahkan ada buyer saya yang dari Belgia, nanti bulan Juni mau ke Indonesia, mau main.
mau ngabisin uang kali ya, tahu saya itu. Ya, oke silakan Mister, saya bilang gitu. Ya tinggal kita siap-siap juga. Semoga biar orderannya lancar gitu ya. Karena tahu sumbernya dan pasarnya. Oke, banyak sekali ya. Ini mungkin saya tidak bisa baca satu persatu, tapi saya melihat ini ya, kurang lebih teman-teman itu kenapa kok pengen ekspor. Saya pengen spill di sini ya teman-teman. Saya apa ya, menyimpulkan ya dari teman-teman di sini ini kok kenapa kok pengen ekspor ini. Saya pengen sedikit berbagi pada teman-teman. Jadi saya izin berbagi sekitar 5 atau 10 menit ini ya, dan nanti akan memberikan materi dasar. Setelah itu kita praktek ya. Ini kita ada beberapa kenapa kok saya memotivasi teman-teman untuk ekspor, 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 ekspor. Bukan gimmick saja, tapi coba lihat Bapak Ibu, tetangga atau siapapun yang pernah ekspor, lihat kehidupannya, ya kan? Kita nggak usah ini ya, pabrik lah yang ekspor, coba lihat masih berdenyut kan, gitu loh. Kalau bisa ya coba kita ekspor dulu gitu. Kenapa? Karena salah satu yang digodang-gadangkan apa itu resesi itu datang, ya sebenarnya bisa terhindar kalau kita banyak ekspornya juga. Salah satunya loh, kita banyak ekspornya. Maka dari itu ayo kita tolong tangkal balak resesi dengan diekspor. Kita melakukan ekspor di situ ya. Yang pertama ekspor itu biasanya pasti ya, biasanya kalau kita dapat orderan banyak, kontaineran, cuannya gede. Teman-teman enggak usah nanti ngomong saya dikiranya saya cuma gimmick, tanya member ekspor yang berhasil gitu aja. Bahkan ada di video Zoominar kita ada member ekspor itu ekspor kokoa, itu omsetnya 205 pokoknya 200 ribuan US dollar. Saya nggak ngerti pastinya, tapi 200 ribuan US dollar. Anda kalikan aja 15 ribu sekarang dolarnya. Di situ loh. Itu lumayan loh di situ. Terus kemudian berkelanjutan. Ekspor ini Pak, Ibu berkelanjutan. Kok maksudnya berkelanjutan gimana Coach? Jadi gini Pak, ekspor itu kalau misalkan nanti bayarnya kayak saya nih, punya buyer Belgia Jerman. Terus kemudian dia itu seneng nih sama saya, kita sudah kenal ya, dekat akhirnya. Terus yang kedua, dia cocok sama produknya. Mau nggak mau si buyer itu biasanya mau minta kita untuk ngirim barang yang itu lagi dalam waktu sekian waktu, misalkan 6 bulan, 1 tahun. Bahkan ada member ekspor yang dapat kontrak 5 tahun. Saya aja nggak bisa kayak gitu. Jadi unik ya. Mentor diungguli oleh yang diajarin. Saya sih enggak apa-apa. Malah saya senang, saya berhasil. Bukan berhasil saya memperkaya diri sini, tidak. Tapi saya berhasil, ternyata murid saya lebih pintar, lebih kaya. Saya malah setuju, saya tidak ada iri hati, tidak ada. Saya malah senang. Cuma saya pesan, nek kaya, jangan lupa sedekah. Bantu orang sekitarmu, jangan sombong, jangan flexing. Udah gitu aja. Udah dilihat orang lain kita naik sepeda, enggak apa-apa. Tapi rekeningnya siapa yang tahu kan gitu. Saya setuju itu, daripada kita ya itulah, pokoknya berkelanjutan ya, kita kembali lagi pokoknya berkelanjutan. Jadi teman-teman, ekspor itu bisa berkelanjutan, ada kontrak panjang 1 tahun, 5 tahun. Enaknya apa? Kita cukup fokus produksinya aja gitu loh, kita cuma fokus supply-nya. Kalau kita bisnis lokal, biasanya kita dapat buyer, kita dapat customer, kita mau dapat pemasukan lagi, kita mau nggak mau kan harus cari customer baru. Beda kalau ekspor, ya orangnya ya itu aja. Kalau boleh jujur, saya itu cuma punya buyer kenal itu cuma 2. Dan dari 2 itu kadang mereka tanya, "Hei Umar, you punya ini enggak?" Loh, kok dia minta ke saya gitu, padahal dia tahu saya itu bukan eksportir itu. Akhirnya mau nggak mau, ya udah Mister, tunggu, saya carikan. Nah gitu, tunggu Miss, saya carikan. Ada 2 laki-laki sama perempuan. Ya kayak gitu, akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya bilang tadi berkelanjutan. Enaknya di situ ekspor. Yang ketiga, sosial efeknya gede. Kita sudah tahu ya, kalau misalkan nanti ada orderan besar, pasti supplier kita butuh tenaga kerja baru, itu buka lapangan pekerjaan. Butuh buruh angkut baru, butuh tenaga packaging baru, semuanya butuh tenaga kerja. Dan akhirnya dibuka lapangan pekerjaannya itu. Yang keempat, bisa diwariskan guys, ilmunya. Bukan hanya rezekinya, tapi ilmunya. Kok bisa coach gini? Ekspor itu nggak perlu keahlian khusus Pak, nggak perlu keahlian khusus seperti kita misalkan seorang desainer. Desainer kan harus pintar gambar, dan itu hanya orang-orang tertentu saja, orang yang punya skill saja.
Orang lain belum tentu bisa meneruskan. Istri Anda, suami Anda, anak Anda belum bisa meneruskan. Tapi kalau ekspor, istri Anda, anak Anda, ponakan Anda bisa meneruskan. Asal punya 3 keahlian. Apa itu? Bisa baca, bisa tulis, bisa ngomong. Cukup itu aja Anda bisa untuk jadi eksportir. Makanya bisa diwariskan. Dan biasanya ada berita-berita miring, lu jangan ekspor itu ribet. Ya ribet kalau nggak ngerti alurnya. Kalau sudah ngerti alurnya, nggak akan ribet. Nanti aku akan spill di sini. Yang kedua, ekspor itu harus modal gede. Enggak juga, modal minim bisa. Ya bisa. Ada yang bisa, ada. Member kita juga ada yang banyak. Ada tidak banyak, saya nggak enak ngomong, ada beberapa. Ada yang pakai modal ya seadanya, ya kan. Terus maaf, kalau modalnya harus modal gede gimana coach? Aku nggak punya. Ada, sudah saya bilang tadi, ada pembiayaan dari ekspor yuk, ya, dengan pihak ketiga dan sistemnya bagi hasil, tidak ada bunga, no riba. Yang ketiga, harus menguasai produksi. Tidak harus. Kalau Anda sebagai broker atau trader, Anda tidak harus menguasai produksi. Tapi kalau eksportir produsen, harus dong, karena Anda sebagai produsen. Apa itu eksportir produsen, broker, trader? Tunggu, nanti di slide selanjutnya. Sabar dulu ya. Aku jelasin dulu. Yang keempat, harus menguasai pelabuhan. Jadi harus menguasai medan pelabuhan, supaya kamu nggak ketipu, nggak disuruh bolak-balik. Ya kalau dulu. Sekarang ada teman namanya forwarder. Jadi dia itu yang bantu pengurusan jasa logistik kita. Siapa itu forwarder? Forwarder itu ya kalau gampangannya ya, itu kayak kalau kita kirim online itu kayak JNE, JNT, si cepat, ya kayak gitu, kurir-kurir lah, ya kayak gitu. Jadi dia tuh membawa produk kita keluar dari gudang, terus dibawa ke pelabuhan, masuk ke bea cukai, masuk karantina, ngurusi dokumen-dokumennya, terus kemudian nanti ke yachtnya, diangkut ke kapalnya, kayak gitu. Diurus oleh forwarder. Kalau diurus sendiri ribet. Saran saya serahkan sama forwarder. Nah, tambah lagi nih, saya belum informasikan. Member Expor Yuk kita sudah punya jaringan forwarder yang terpercaya dan internasional. Jadi nanti teman-teman kita akan bantu untuk kontak sambungkan dengan teman-teman asal kalau sudah punya bayarnya di situ ya. Dan harganya diskonnya bisa potongan 10-20%. Hanya untuk member Expor Yuk lagi ya. Yang kelima, harus memiliki nilai tambah dong. Bahkan saya pun ya sekarang sih food staff ya, ada nilai tambah ya. Tapi teman-teman apakah harus nilai tambah? Enggak. Contoh apa lagi? Contohnya apa? Contohnya debok pisang. Debok pisang ini enggak ada nilainya di tempat kita, bahkan dicacah untuk pakan ternak kambing. Sementara di Amerika itu harganya 6-8 dolar atau sekitar 80-100 ribuan per kilo. Kok mahal coach? Karena debok pisang ini setelah diteliti itu ada antioksidan bagus banget. Iya di situ. Maka dari itu mereka jualnya tinggi karena apa? Enggak ada sumbernya, mereka enggak ada sumber daya alamnya. Kita ada di situ ya, harga debok di situ. Kemudian harga FOB-nya kita bisa jual ke mereka. Mereka itu saya ngomong mereka itu buyer ya, buyer luar negeri. Kita bisa jual ke mereka dengan harga FOB itu 20.000 per kilo. Nah ini aku jelasin nih. Ada istilah FOB. Ada yang sudah tahu belum? Saya yakin, mohon maaf, biasanya belum karena newbie ya tadi ya. Ini aku jelasin ya. Apa itu FOB? FOB itu singkatan dari Free on Board. Jadi gini, aku jelasin dulu ya. Ada Incontem 2020, gampangannya gini deh, kalau bahasanya terlalu tinggi. Ini saya gampangannya gini ya. Harga jual ekspor, nah gitu aja deh. Harga jual ekspor, kita jual ke buyer, itu biasanya ada banyak, tapi yang sering kepake itu harga jual itu ada 4. Jadi ada 4 harga jual yang sering kita pakai untuk kita negosiasi dengan buyer. Apa itu? 1, harga X work. Bisa ditulis ya, bisa dicatat. Harga X work. Apa itu harga X work? Harga X work itu harga sampai keluar dari gudang kita, dari gudang supplier. Contohnya ini misalkan gudang, ya gudang. Maka harga X work itu ya harga sampai sini aja. Ini X work. Ya, ini ekspor. Jadi harga sampai sini aja. Keluar dari gudang sampai pelabuhan, sampai negara tujuan si buyer itu urusan si buyer. Ya, paham ya? Yang kedua, ada harga FOB. FOB itu dari singkatan tadi on board. Ya, free on board atau FOB. Apa itu coach FOB? Harga sampai pelabuhan pemberangkatan kita. Saya jelaskan lagi, FOB itu ditulis ya, yang pokoknya ditulis yang penting harga sampai pelabuhan pemberangkatan kita. Contohnya gini, ini gudang kan tadi ya,
Kemudian ini adalah pelabuhan Tanjung Perak, jangan, karena saya di Jawa Timur ya, Tanjung Perak. Maka harga FB yang kita tawarkan ke buyer itu, kita ngitung harga sampai sini aja. Ini namanya FOB. Jadi kita ngitung harga pokoknya dulu, kemudian kita operasionalnya berapa, margin keuntungannya berapa, ditambah biaya pengiriman ke Pak Perak, biaya dokumen, biaya custom, sebagai macamnya, nanti muncul di sini. Menghitung harga jual ini semua nanti aku jelaskan di kelas ekspor ya, detail banget. Rinciannya detail banget ya, karena nanti ini terbatas, cukup seperti ini aja penjelasan aja ya. Kemudian ada harga 3 dan 3 ini ada harga CIF, yang keempat CNF. Apa tuh CIF? Cost, Insurance, Rates. Kalau CNF itu Cost and Rate. Ini rate pengapalan ya. Jadi maksudnya apa? CIF, CNF ini nomor 3 sama 4 ini harga sampai pelabuhan sipir, pelabuhan beli. Jadi misalkan kayak gini, ini misalkan Brussels, Belgia, pelabuhan di sana. Jadi kita ngasih harga CIF. Kalau misalkan bayarnya minta ini, kasih saya harga CIF atau CNF, berarti dia mau harga sampai di sini. Ini CIF, CNF. Jadi sampai sini. Jadi mulai dari gudang sampai sini sampai sini. Ini namanya harga CIF, CNF. Bedanya apa, Gus? Kalau CIF itu plus asuransi, kalau CNF non asuransi. Saya catat. Non asuransi. Kayak enak nanti non itu kan, saya ulangi lagi malah. Jadi non asuransi. Itu CNF. Oke, jadi paham ya. Jadi itu harga jual yang teman-teman perlu pahami. Jadi ada 4, ada banyak, sorry. Tapi yang sering dipakai itu 4. Itu tadi apa? Export, FOB, CIF, CNF. Yang kemudian nanti selanjutnya selalu saya ngomong itu CNF, CNF, CIF gitu ya. Berarti FOB, FOB, FOB. Berarti harga sampai pelabuhan mana tadi? Pemberangkatan kita. Mau perak, priok, emas, belawan boleh. Kemudian ekspor satu kontainer yang 20 feet itu bisa muat sampai 15 ton. Nah, ini aku jelasin nih. Ada di YouTube aku, di Instagram aku dan TikTok aku dan Facebook, barusan aku spill ya. Contoh kontainer ya. Yang belum silakan ketik aja di Instagram, di TikTok Umar Tanu September. Cari aja namanya Umar Tanu September di dunia, kan cuma saya aja. Saya sudah pernah cari, cuma aku doang ya. Ketik aja, boleh di follow ya, silahkan. Saya kembali lagi. Jadi ukuran kontainer itu ada 3. Yang pertama itu ada yang 20 feet. Yang kedua 40 feet. Yang ketiga itu 40 feet high cap, high tube. Ya, yang high cap tadi sudah saya spill di Instagram saya atau TikTok Umar Tanue September, bisa di follow ya. Nah, kalau yang 20 feet itu teman-teman gampangannya secara fisiknya tuh kontainernya bentuknya enggak terlalu panjang, pokoknya gitu. Itu 20 feet. Kalau yang 40 feet itu yang panjang. 40 feet itu yang panjang dan juga agak tinggi. Ada tinggi, biasanya di belakangnya kontainer itu ada kayak strip-strip hitam putih itu loh yang di atas. Itu yang 40 feet high cap. Ini sebatas informasi aja, sebatas ilmu dasar aja di situ. Kembali lagi, ekspor satu kontainer yang 20 feet itu bisa muat sampai 15 ton. Nah, ini lagi, cara menghitung daya muat kontainer ini beda-beda. Box bisa 15, manggis bisa 8 ton. Ini tergantung komoditasnya ya teman-teman ya. Tidak semua 20 feet itu pasti 15 ton, tidak. Tergantung komoditasnya. Dan saya sarankan teman-teman di sini ya, harus menghitung by rumus. Rumusnya sudah aku share di kelas ekspor yuk. Teman-teman tinggal praktek di situ. Jangan asal ngitung. Kenapa? Maaf ya, saya agak sendawa terus karena saya agak masuk angin tadi ya. Jadi gini ya teman-teman, saya kembali lagi, untuk menghitung daya muat kontainer teman-teman jangan sampai asal ngitung. Kalau yang ngitung asal yang rugi teman-teman. Kok bisa kok segini contohnya? Akhirnya ngomong ke Bapak Ibu, Mr. Dian, Ibu Dini, misalkan tepuk pisang nanti bisa muat berapa ton? Anda karena mikir-mikir kayaknya 20 ton, berarti 20 feet 20 ton, Mister. Setelah dimasukkan di kontainer ternyata cuma muat 15 ton. Yang rugi siapa? Yang rugi Anda. Kok bisa? Ya yang 5 ton yang dikemanain coba? Sewa kontainer lagi, yang itu mahal, Anda yang rugi. Berapa potensi cuan profitnya ya tinggal dihitung aja. 20.000, ini kan 20.000 tadi.
ya kan? Kenapa 20.000 lah, kan enggak ada nilainya. Kadang disuruh ngambil aja. 20.000 kalikan 15.000 kilo. 15 ton kan 15.000. Ya ratusan juta di situ. Ini yang saya pakai juga dulu, yang pertama kali akhirnya saya menemukan dengan dunia ekspor itu daun pisang. Daun pisang harganya 3.000 sampai 5.000 per kilo di Indonesia. Ini disclaimer ya. Harga yang saya sebutkan di sini adalah harga di Malang, Jawa Timur. Ya, Jawa Timur semua. Ada Malang, ada Pasuruan, ada saya combine. Nah, ini harga di Jawa Timur atau di tempat lain ya. Tapi daun pisang di tempat kita itu sekitar paling 3.000-an sampai 5.000-an per kilo atau per ikat. Per ikat itu kurang lebih 1 kilo. Dan harga daun pisang di Jepang, teman-teman perlu ketahui, di Jepang itu ada orang jual daun pisang itu per lembarnya itu 200.000. Kan ngawur kan mereka itu, karena kenapa nggak ngawur sebenarnya, mereka kekurangan supply dan mereka butuh, makanya harganya yang mahal. Dan kita bisa jual ke mereka karena kita tahu ada harga 200.000, kita bisa di bawahnya dong. Nggak mungkin 200.000, mereka jual ke bayarnya, ke konsumennya 200.000 lah, kita di bawahnya aja. Berapa? Ya sekitar 40, 50, 80 sampai 120 itu masih bisa per kilonya. Ya, bayangin. Dari contohnya kita jual 80.000. Terus kemudian satu kontainer yang 20 feet itu bisa muat sampai 8 ton. Ini ada rumusnya ya. Nanti di kelas ekspor tinggal belajar aja. Kita lihat berapa potensi cuannya, ya tinggal ini aja. Dihitung. Misalkan kita jualnya 80.000. Pulaannya atau modalnya 5.000. Berarti 75.000 kalikan 8.000. Ya, silakan kalkulatornya dipakai. Saya nggak pinter untuk hitung-hitungan. Kemudian ini pisang Cavendish ini juga potensinya luar biasa. Jadi harganya 5.000-an per kilo, dan FOB-nya kita bisa jual 23.000-an per kilo. Harga FOB sampai pelabuhan pemberangkatan ya, ekspor ke satu kontainer bisa muat 7 ton, jadi potensi cuannya sekitar, ya Anda bisa hitung. Kemudian apalagi nih guys, nah sapu lidi ini yang sering dipakai untuk kita receh ya. Sapu lidi ini harganya per ikatnya 3 sampai 5 ribuan per ikat, sementara kita bisa jual dengan harga FOB sampai pelabuhan kita aja itu 20.000-an per ikat. Jadi misalkan 20.000 kurangi 3.000, 17.000 atau 16.000, kemudian satu kontainer 20 feet itu bisa muat 5.000 ikat. Jadi 5.000 kalikan 16.000. Lumayan kan di situ puluhan juta, tapi lumayan lah di situ. Apalagi ini contohnya adalah cocoa fiber atau serabut batok kelapa. Batok kelapa itu yang sabutnya itu Pak, itu potensi ekspornya lumayan gede. Kenapa? Dipakai untuk Cina untuk matras, yang untuk Eropa itu bahannya jok mobil mewah mereka. Ya, bukan kayak Jepang, bukan. Jadi bahan mobil jok mewah mereka itu ada campuran sabut kelapanya di situ. Nah, harga sabut batok kelapa ini di Indonesia itu sekitar 1.600 sampai 2.200 sekarang per kilonya. Kita bisa jual ke luar negeri dengan harga FOB itu 5.600.000 per ton. Satu kontainer bisa muat 10 ton, tinggal ngalikan saja di situ ya. Mantap kan di situ. Apalagi nih guys, sekam padi. Sekam padi ini juga harganya murah banget di kita bisa jual 3.800.000 per ton. Kemudian apalagi nih? Nah, ini nih yang saya senang dari kemarin tuh. Produk ikan asin. Ikan asin ini segurih rasanya cuannya. Ya, cuannya segurih rasanya. Jadi ikan asin di Indonesia ini aku spill kemarin di Pasuruan, ada medium, ada yang ekspor spesifikasi ekspor. Kalau yang medium itu harganya 30-40, kalau yang spesifikasi ekspor 50-60. Ya, harga ikan asin di Indonesia aku ambil rata aja 50.000 per kilo. Sementara di luar negeri harga FOB-nya ikan asin itu sekitar 200.000 per kilo. Tepatnya 150 sampai 200.000 per kilo. Bayangin dari yang awalnya 50 menjadi 150, berarti cuan berapa? 100.000. Ekspor satu kontainer 20 feet itu bisa muat 17 ton. Tinggal kalikan. Kalau ini di atas ratusan juta ini hasilnya. Kemudian apalagi nih? Rambutan ini di tempat kita 7.000 per kilo. Kalau dijual di luar negeri harganya hingga sampai 125.000 per kilo. Satu kontainer yang 20 feet itu bisa muat sampai 10 ton. 10 ton loh guys. Kemudian berapa potensinya? Jadi sekitar dari 100.000 aja modalnya 10.000, berarti kita masih ada 90.000. Kalikan 10.000 berarti 900 juta di situ. Kemudian ini tampah atau tempe untuk ayak padi, ini harganya 15.000 per biji. Kalau di luar negeri itu harganya 4.200.000 per bijinya. Orang sana loh, bukan kita. Kita bisa jual dengan harga ya 300, 400, 500, mereka senang banget.
ya kan? Dan suppliernya kita beli misalkan dari 15.000 kita beli 30.000 ya seneng banget kan? Pasti ya gitu. Nah, satu kontainer 20 feet itu bisa muat 5.000 biji, tinggal dikalikan aja. Kemudian ada buah yang primadona lagi di luar negeri namanya manggis. Jadi manggis ini sangat diminati oleh luar negeri karena ini namanya queen of fruit, ratunya buah, bukan kayak kita durian. Kalau mereka manggis, harga manggis di Indonesia itu harganya 10.000 per kilonya, sementara di luar negeri itu kita bisa jual 100 sampai 199.000 per kilo. Ya, misalkan kita bisa jual 150 aja, modalnya 10.000, kita masih ada marginnya 140.000. 140.000 kalau satu kontainer yang 20 feet yang kecil itu bisa muat sampai 8 ton, berarti 8.000 kilo. 8.000 kalikan 140.000. Ini juga di atas ratusan juta. Intinya apa Bapak Ibu? Semua itu Bapak Ibu bisa diekspor dan semua bisa diekspor. Jadi semua itu bisa diekspor asal ada demand-nya, ada permintaannya. Jadi tidak hanya serta-merta yang melimpah, bukan. Setelah kita ngomong melimpah atau yang lain, kita cek dulu nih, ini ada permintaannya atau tidak. Kalau ada ya kita ekspor, kalau tidak ngapain? Ya, biasanya yang tidak ada permintaannya itu biasanya ekspornya lama. Makanya kok nggak ekspor closing ya karena nggak ngerti permintaan, nggak ada permintaannya gitu loh. Yang kedua, semua itu bisa ekspor asal Bapak Ibu tahu ilmunya. Di kesempatan kali ini, saya ingin bagi share ilmunya untuk teman-teman yang pengen belajar ekspor di sini. Jadi tadi kan newbie itu katanya kan newbie. Nah ini aku akan bagi tentang sebentar. Belum aku share. Caranya gimana coach? Kan caranya gimana supaya kita bisa ekspor. Aku sudah pengen kebelet ekspor, bukan kebelet yang lain ya. Nah, sebelum aku bahas ya, ini saya disclaimer lagi ya. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan sudah diterapkan oleh member-member ekspor yuk dan alhamdulillah sudah berhasil. Ya, jadi saya share di sini, Feel free aja. Nah, sebelum saya bagi alur ekspornya, teman-teman harus ngapain dulu. Jadi mau aku spill dulu, teman-teman ada sebelum aku masuk ke alur ekspor ya, aku mau teman-teman yang aku janjikan tadi, ada tipe-tipe eksportir yang teman-teman perlu ketahui. Jadi ada 3 tipe eksportir yang menurut saya pernah saya temui di lapangan. Jadi ini berdasarkan menurut saya ya. Jadi menurut saya itu ada 3 tipikal eksportir. Yang pertama, eksportir produsen. Apa itu coach? Kalau eksportir produsen itu, dia itu memproduksi suatu produk, dia itu punya tambak misalkan atau punya kebun dan dia mengekspor produknya sendiri. Maka kalau Anda kondisinya seperti itu, maka Anda termasuk tipikal eksportir produsen. Punya pabrik, punya gudang, punya kebun, punya apa. Dan pokoknya dia memproduksi produk itu dan mengekspor produknya sendiri, maka dinamakan eksportir produsen. Kalau ternyata Anda tidak memproduksi produk, Anda tidak memiliki produk sendiri, tidak memiliki tambak, tidak memiliki kebun, tidak memiliki pabrik, maka Anda termasuk kategori eksportir broker sama trader. Broker sama trader itu dia tidak punya produk sendiri, dia tidak memproduksi, tapi dia bisa ekspor dengan cara ekspor produknya si produsen. Jadi dia ekspor produknya si produsen. Terus bedanya apa, coach? Bedanya adalah kalau broker ini nanti deal dengan buyer, ya, deal dengan buyer, maka si broker ini akan dapat dari si produsen komisi, asalnya gitu ya. Berapa? 3-5% dari omset atau invoice-nya. Kalau trade beda lagi. Kalau misalkan sudah deal dengan buyer, maka dia bisa up harga sendiri, bisa ngatur harga jual sendiri. Contohnya, tanya produsen, harga briketmu berapa? 15.000 per kilo. Nah, kita bisa ngomong ke buyer 25.000 per kilo. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya trader. Namanya trader pedagang. Maka dari situ, kalau trader, maka dia transaksinya ya, dia kayak jual beli di situ. Teman-teman pilih yang mana, bebas. Teman-teman mau tanya yang terbaik mana, tidak ada yang terbaik, semua baik. Mau jadi eksportir yang produsen, eksportir broker, atau eksportir trader, itu semuanya baik, tergantung kondisi teman-teman. Jadi silakan sesuaikan kondisi teman-teman ya. Mau broker, trader, produsen, sesuaikan dulu.
Kalau tanya UTS yang mana? UTS yang trader di sini. Ya, oke, kita next di sini. Alur ekspor. Bagaimana sih untuk yang aku sudah pengen coach, terus aku harus ngapain? Nah, perhatikan di sini. Alur ekspor yang mau saya bagi ini, alur ekspor pertama dan kedua ini untuk si broker sama trader. Saya garis bawahi lagi, alur ekspor pertama dan kedua ini untuk si broker sama si trader. Sementara nanti si produsen masuk langkah ketiga, alur ketiga. Ya, di situ ya, paham ya, diingat-ingat dulu. Jadi ingat-ingat posisikan, oh aku broker, ya udah dari awal diikutin. Oh aku produsen, nanti masuk ke langkah ketiga, alur ketiga. Oke, langkah pertama adalah buat broker atau trader mencari komoditas yang ada demand-nya. Jadi cari dulu komoditas yang ada demand-nya. Tidak serta-merta yang melimpah saja. Jadi teman-teman harus tahu nih, komoditas yang melimpah tapi ada permintaannya juga. Atau walaupun tidak melimpah tapi ada permintaannya. Lakukan itu. Misalkan di tempat teman-teman ada komoditas A, B, C, D. Terus yang ada demand-nya setelah dicek, ini by data loh ya. Jadi mencari demand ini, mencari permintaan luar negeri ini by data. Bukan istilahnya katanya kayak kata si A, kayaknya bukan, tapi by data. Ya, dicek. Nanti teman-teman kalau mau ada waktu kita praktek di sini. Ya, karena tadi ada dapat informasi kita mencari buyer, prakteknya nanti kita praktek mencari buyer ya di situ. Tapi untuk ini nanti kalau tidak ada waktu silakan cek di Explore yuk. Nanti belajar aja di sana untuk mencari demand ini by data supaya valid di situ. Setelah itu misalkan ketemu nih komoditasnya adalah A atau bukan A, C misalkan gitu ya. Maka si broker sama trader cari suppliernya, cari produsennya yang memproduksi produk itu, yang memiliki produk itu. Mencari. Saran saya mencari suppliernya jangan jauh-jauh, cari yang terdekat saja. Paling maksimal satu provinsi. Syukur-syukur satu kabupaten, syukur-syukur satu kecamatan, syukur-syukur tetangga sebelah Anda. Ya, cari supplier yang gitu, yang terdekat aja. Supaya apa? Supaya enggak ribet nanti koordinasinya dan kalau bayar dan kunjungan kita enggak repot. Ya, nanti yang pernah terjun nanti teman-teman ngerti maksud saya. Pokoknya cari yang terdekat aja dulu. Yang kedua, ketika dengan supplier, tanyakan kelima hal ini. Jadi ketika ketemu supplier, tanyakan kelima hal ini. Apa aja tuh? Silahkan ditulis ya, karena ini waktunya sudah mau habis. Saya tinggal ngomong aja, teman-teman tulis. Ketika ketemu supplier, tanyakan yang pertama, spesifikasi produk. Bapak, Ibu, spesifikasi produk sapu lidinya kayak gimana? Tuna yellowfin-nya itu gimana? Briket ini kadar airnya berapa? Spesifikasi produknya pokoknya tanyakan ke mereka. Ya. Yang kedua, sudah ya tadi ya spesifikasi produk. Yang kedua, tanyakan kapasitas produksinya. Bapak Ibu, itu tadi sapu lidinya per bulan berapa biji? Bapak Ibu, briketnya per bulan berapa ton? Tanyakan kapasitas produksinya. Yang ketiga, tanyakan harga dong. Masa kita nggak tanya harganya, sudah alor ngidul dari tadi, tanyakan harganya. Bapak Ibu harganya berapa? Per pieces berapa? Per ikat berapa? Per kilo berapa? Tanyain itu sesuai dengan kondisi produknya. Ya, kalau produknya per pot, per biji, tanyain itu harganya. Yang keempat, tanyakan harga yang dia berikan tadi, harga sampai mana? Atau quantumnya, aduh, biar mereka nggak bingung, harganya sampai mana Pak? Apakah harga yang mereka kasih itu harga sampai gudang saja? Atau yang kedua, harga sampai pelabuhan. Kalau teman-teman dapat supplier yang harganya sampai pelabuhan itu bagus, hemat modal jenengan. Ya. Jadi tanyain dulu yang keempat tadi. Bapak Ibu harga yang Bapak Ibu berikan tadi harga sampai mana? Gudangkah atau sampai pelabuhan? Gitu kuncinya di situ aja. Saya persingkat biar praktis ya, ngomongnya gitu aja yang mudah. Yang kelima adalah tanyakan metode pembayarannya. Bapak Ibu, untuk harga itu tadi, metode pembayarannya kayak gimana? Mas, DP-nya 30 bla 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 pelunasannya tulis. Negosiasi kalau Anda merasa keberatan. Kalau sudah, Anda langsung pulang. Apain di sana? Ya kan pulang. Pulanglah, setelah pulang panjenengan semuanya bikin senjata perang. Jadi bikin senjata perang itu bukan pistol, tapi senjata perang itu yang saya maksud adalah segala hal yang teman-teman persiapkan ketika nanti bertemu dengan buyer Anda tidak bingung.
Jadi Anda sudah siapkan dulu nih. Jadi sebelum ketemu buyer Anda sudah ready ini semua. Apa aja itu ditulis ya. Saya akan ngomong Bapak Ibu tulis. Yang pertama, siapkan company profile, menjelaskan tentang nanti profil perusahaan Bapak Ibu. Yang kedua, siapkan katalog produk yang menjelaskan dengan spesifikasi produk Bapak Ibu yang dapat info dari si supplier tadi, spesifikasinya, HS code-nya, kemudian spesifikasi, terus kemudian harganya, terus kemudian minimum order quantity-nya, pokoknya semua dijelaskan di situ, katalog produk. Yang ketiga, siapkan website. Harus. Yang keempat, email. Yang kelima, legalitas usaha. Ini disarankan ya. Kalau tidak mau, nanti pakai undername. Undername itu apa, Coach? Misalkan aku ribet, Coach, nanti takut pajak, bla 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 kayak gitu ya. Aduh, keceplosan nih. Ya ada kan yang kayak gitu, apalagi dengan kasus-kasus sekarang kan ada misalkan aku segini, Coach, ya udah pakai undername. Jadi kita pakai PT orang lain ya yang memiliki izin ekspor tersebut, undername. Saran saya yang kelima, kalau misalkan mau bikin legalitas usaha, pakai, kan legalitas usaha itu kan ada PT, ada CV, ada UD, ada firma, koperasi, PT perorangan. Saran saya pakai yang PT perorangan aja. Modalnya cuma 50.000. Bisa jadi PT. Bisa digunakan untuk ekspor. Yang keenam, siapkan, yang jelas yang keenam, membuat harga jual. Yang tadi ya, export berapa, FOB berapa. Yang ketujuh, siapkan quotation letter atau surat penawaran, offering letter. Yang kedelapan, siapkan draft kontrak kerja. Yang kesembilan, siapkan dokumen-dokumen seperti minimal invoice dan packing list dan shipping instruction. Ya, ada 9 itu. Ya, Coach, aku cara buatnya. Di member ekspor yuk, tinggal di download saja, diedit PT namanya, komoditasnya diedit. Tinggal itu nggak usah mikir ya, hanya diekspor yuk nanti ya. Kemudian setelah kita membuat senjata perangnya, kita belajar paymentnya, mengetahui payment yang aman. Buat kita itu apa aja? Ada LC, ada TT, ada cash again dokumen, ada scan again BL. Anda harus paham itu, nanti aku jelaskan di kelas ekspor yuk. Kemudian setelah teman-teman sudah siapkan itu semua siap, baru hubungi si buyer. Halo Mister, kita punya produk A, B, C, D, jelaskan negosiasi. Setelah deal, baru kita kirim. Kirimnya jangan dikirim sendiri, saran saya berikan ke si forwarder. Kenapa? Tanpa ribet. Ya. Halo Pak, Ibu, forwarding A. Ya, kita mau ada kiriman nih di Jepang tanggal 31 Maret. Misalkan kayak gitu ya, bisa ambil, bisa Pak, gudangnya di mana? Di Malang, Jalan A gitu. Nanti mereka akan ambil barang ke tempat Anda, dibawa ke pelabuhan sampai di atas kapal. Itu tugasnya si forwarder ya. Jadi cukup gitu aja. Jadi setelah dapat buyer, Anda hubungi forwarder, nunggu produksi, forwarder datang ambil barang, udah, kita nggak usah ribet-ribet. Nunggu dokumennya dikirim balik, kita berikan ke si buyer, mereka validasi dan mereka kirim uangnya kalau pakai cash atau gimana, atau kalau pakai LC ya kita serahkan dokumennya, kita dapat bayaran. Kita dapat bayaran itu. Nah, kayak gitu doang. Jadi nggak ribet, mudah sebenarnya. Kitanya aja yang mempersulit diri. Kalau ribet kok ada yang berhasil gitu loh, ya kan gitu. Jadi intinya ini tadi ya, jadi untuk mencari alur ekspor itu sebenarnya cuma ini aja. Kok cuma ini aja, Coach? Iya. Anda ngertinya gini aja, simple. Tapi saya membuat kayak gini itu 7 bulan belajarnya. Belajar YouTube, mungkin ada yang seperti saya dulu ya, belajar YouTube. Bingung ternyata kok enggak terarah, mencar-mencar gitu kan. Akhirnya di sini saya susun puzzle-nya itu dengan mudah. Jadi ini adalah kita mengetahui alur ekspor di situ. Dan sekarang kita akan membahas tentang cara mencari buyer ya. Jadi cara mencari buyer itu sebenarnya, cara mencari buyer atau mencari demand? Yuk, jawab yang mana nih? Cara mencari buyer atau demand? Ayo jawab di kolom chat dong. Buyer. Oke, buyer. Cari demand, buyer. Demand dan buyer satu aja. Buyer coach. Oke, buyer. Oke. Saya kasih cara mencari buyer aja ya, karena sesuai di grup tadi. Bentar.
Di sini, bentar saya liatin slide-nya dulu. Di sini, nah ini saya share dulu ya. Sebenarnya cara mencari buyer ini ada dua pilihan. Kalau pilihan pertama kita dicari pembeli, dicari buyer. Berarti kita tinggal nunggu mereka nyari kita. Caranya dengan kita optimasi website kita dengan SEO dan dioptimasi juga dengan Google Ads. Kalau Google Ads ini berbayar. Enaknya adalah dengan ini, kalau SEO atau Google Ads itu, dia buyer itu akan kontak kita, dia mencari kita. Kalau dia mencari berarti dia di atas 70% valid. Karena dia yang nyari gitu loh. Ya kan? Ini SEO atau Google Ads. Tapi ya kalau SEO itu prosesnya lama, kelemahannya itu. Kalau mencari pembeli, berarti kita mencari, kita menawarkan di situ. Ada beberapa cara, ada melalui platform B2B, ekspor, ada GoForward, ada TradeMap, ada apa Alibaba, ada macam-macam di situ ya. Ada pakai FB Ads juga bisa, pakai Google Search juga bisa. Jadi kita pakai Google itu bisa kita nyari pembeli di situ ya. Melalui database buyer dari Ekspor Yuk, tidak hanya 100 yang Bapak Ibu nanti dapat, tapi banyak. Salah satunya ini. Nanti kalau sudah join di kelas Ekspor Yuk, Bapak Ibu dapat ini juga salah satunya. Contohnya, mau ekspor furniture, nama PT-nya apa? Ini, alamatnya di mana? Ini yang bisa dihubungi siapa? Nomor teleponnya, fax, emailnya. Misalkan mau ekspor apa lagi nih, furniture lagi nih. Misalkan software atau makanan minuman. Misalkan mau ekspor snack, mau ekspor sambal-sambelan. Ini nama PT-nya, alamatnya, teleponnya, ini tinggal diambil. Seafood, nah tadi seafood, dan ini banyak sekali Pak, tidaknya nih Anda scroll ke bawah itu pun tidak ada, belum kayak bukan nggak ada habisnya, sampai capek Anda di sini ya. Itu cara mencari bayarnya melalui database buyer. Yang kedua bisa, yang kelima melalui aplikasi ya, Export You Automation, sudah saya sebutkan tadi di awal. Jadi ada member Export You, untuk member Export You nanti bisa diklik aplikasinya, cukup sekali klik dapat bayarnya, dan kemudian kirim pesannya juga cukup sekali klik. Yang kelima, melalui Alibaba. Nah, karena terbatasnya waktu, saya nggak mungkin bahas ini semua. Sudah saya bahas di kelas ekspor yuk. Saya bahas satu aja. Misalkan melalui platform B2B ekspor atau platform B2B ekspor kita melalui TradeMap saja ya. Karena ini ada banyak, ada pakai GoForward, ada TradeMap, ada TradeWheel, macam-macam. Ini saya spill pakai yang B2B ekspor melalui TradeMap aja. Caranya, teman-teman masuk ke website ini. Bentar. Masuk ke website trademap.org, aku kasih linknya di kolom chat. Jangan ditimpa dengan chat baru ya, biar nanti teman-teman yang lain tidak kesulitan mengaksesnya. Teman-teman, lihat silahkan di kolom chat aku kasih ini ya. Trademap.org ya. Silahkan di situ. Nah, ini teman-teman masuk ke TradeMap kayak gini ya. Kita mau mencari buyer kan. Terus kita mau ekspor apa nih? Aku kasih contoh aja. Ayo di chat aja yang bantu pengen apa ini? Ekspor apa ini? Teman-teman ekspor apa? Oke, ikan hias, ikan asin, tuna. Ikan aja lah, saya coba ikan. Coba di sini. Jadi masuk di sini nanti ya, teman-teman di sini di apa namanya? Di TradeMap gini. Misalkan kita mau ekspor ikan yang hidup, misalkan gitu ya. Misalkan kita mau ekspor ikan atau ikan yang fresh ya, di apa namanya, dicil di ini ya. Misalkan kita mau ekspor ini, misalkan kita mau ekspor ikan ini, misalkan nggak ngerti ya, diketik aja pokoknya komoditas ini, dimasukkan HS code atau komoditasnya. Misalkan kopi, ketik aja kopi di sini. Misalkan mau ekspor banana, ketik aja banana di sini. Nanti muncul. Setelah diklik di sini, perhatikan yang di sini. Ini biarkan klik yang sebelah kiri atau import, jangan dipindah yang ekspor. Ketik yang import, kemudian ketik komoditasnya di sini. Ini diabaikan aja kosong. Ini ada trade, ada yearly. Ini diabaikan aja, tapi pilih yang paling pojok kanan sendiri, companies. Silakan diklik yang companies ini. Ya,
Yang lain diabaikan aja karena kita mau mencari buyer kan. Nah, setelah itu nanti setelah kita klik company sini, kita akan diarahkan ke halaman baru yang berisi tentang komoditas-komoditas, kategori komoditas kita. Misalkan ikan asin. Nah, ini ya. Misalkan ikan asin, ikan dari ini, atau misalkan frozen, ikan frozen, misalkan di frozen kita mau ekspor ikan yang di frozen, atau dari ikan dari air asin, dari air laut kayak gitu-gitu ya. Ini air tawar, ya fresh water ini ya. Mau yang mana terserah, misalkan kita mau yang di frozen yang sudah di packaging. Pilih ini, misalkan mau ekspor ikan frozen di frozen gitu ya. Pokoknya tuna di frozen itu juga bisa di sini. Klik aja, diklik di sini ya. Terus kalau ikan hias yang fish yang live ya, tadi yang di atas tadi. Terus kemudian kalau sudah pilih yang ini, yang mau diklik mau ekspor apa, misalkan yang sesuai. Yang sesuai adalah our frozen package fish ya. Setelah itu, nah ini dia. Anda akan dikasih database buyer. Nama PT-nya, nama perusahaannya, employee-nya, sebagai macamnya, negaranya mana, kayak gitu ya. Seperti ini. Ya. Dan ini tidak hanya satu halaman aja. Ada 2, 3, 4 sampai banyak situ. Nah, ada, kita coba ini apa? Nanti ada kosong, ada kok ini, coba kita klik halaman 7. Tuh di halaman 7 ada kayak gini. Itu. Ya. Ada nama-nama perusahaannya. Terus kalau kita mau cari informasinya gimana, Coach? Cukup diklik aja. Misalkan di sini, diklik aja. Tuh, nomor teleponnya. Misalkan yang lain, ada nggak? Misalkan Dongkwong Seafood. Nah ini, ada nomor teleponnya, ada faxnya, atau bahkan ada webnya. Kita tinggal buka webnya aja kalau mau dapat emailnya. Kita buka websitenya, semoga masih aktif websitenya. Ya, nah kalau website itu kan biasanya ada home, ada kontak kan, ada kontak itu kita cari yang bagian kontak guys. Di kontak itu biasanya nanti itu banyak sekali ya istilahnya, tuh kan, ini seafood nih orang Jepang nih kayaknya, tuh kan. Nah, kita coba pakai bahasa Inggris. Nah ini kan, ini ada inquiry, ini ajukan ini aja. Ajukan di situ ya, ajukan di sini, nanti dikirim. Kalau nggak gitu telepon atau WA di sini, siapa tahu ini nomor WA ya, di kontak itu aja. Dan ini adalah cara mencari bayarnya, cukup simpel seperti itu aja ya. Cara mencari bayarnya tinggal diklik aja pakai trade map seperti itu. Dan karena terbatasnya waktu, saya sekarang mau tanya jawab ya. Silakan yang ada pertanyaan dari kita hasil belajar ini tadi, silakan menggunakan emoticon raise hand seperti Pak Abu Ibrahim ini. Silakan, saya batasi hanya sampai 5 orang saja. Dan satu penanya, satu pertanyaan. Tidak lebih, satu penanya, satu pertanyaan. Silakan manfaatkan ini. Dan yang lain bisa tanya di kolom chat. Saya akan nanti bisa langsung nanti gini ya, langsung di kolom chat. Setelah Bu Ida Bagus dalam Giri ini, silakan yang mau tanya silakan di sana. Oke, sekarang saya buka mikrofonnya untuk pertanyaan sesi ini untuk Pak Abu Ibrahim. Silakan dibuka mikrofonnya Pak Abu Ibrahim. Yang mikrofonnya dipencet. Oke, sudah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sukabumi nih. Oh, Sukabumi, tetangganya Mas Aziz nih kayaknya nih. Ya. Oke. Pak, siapa namanya Pak? Mohon maaf. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Oke, Pak Abu Ibrahim, ada pertanyaan apa Pak Abu Ibrahim? Komoditas madu bisa. Komoditas madu. Bisa. Untuk ekspor. Bisa ya. Bisa. Kalau komoditas dari ini kerajinan dari bambu sebenarnya lebih potensial, cuman yang lebih kepegang mungkin sekarang masih di madu ya. Saran saya, semua itu tadi ada demand-nya. Saran saya Pak Abu, cari yang panjenengan bisa handle itu. Handle itu dalam artian memang Anda sebagai produsennya, atau ketika Anda menjadi broker atau tradernya, Anda memastikan supply-nya itu bisa terpenuhi. Ya. Kayaknya di kerajinan bambu lebih potensial, atau dan kopi lah, kopi dan bambu. Ya,
Dicoba dulu aja nanti. Kayak sampah Oke, tadi ya. saran saya cari yang Bapak Abu Ibrahim bisa menghandle-nya, bisa memastikan suplainya aman. Oke, siap. Terima kasih, Coach. Ya, yang kedua, pastikan kalau Anda sebagai broker atau trader, suppliernya bisa diajak kerjasama. Oke. Ya, kalau tidak bisa diajak kerjasama, cari yang lain. Oke, Pak Abu, semoga bisa membantu. Terima kasih, saya tunggu nanti untuk konten ekspornya. Oke, next kemudian dari Bintang Hidayat. Dibuka mikrofonnya, Mas Bintang Hidayat. Halo, selamat malam, Coach. Wah, suaranya bagus banget. Dari mana nih, Mas? Dari Jawa Tengah, Coach. Jawa Tengahnya mana? Pemalang. Oh, Pemalang. Namanya Pak Bintang? Bintang. Oke, Mas Bintang. Mas ya? Mas apa Pak ini? Mas kali. Mas ya? Oke, Mas. Mas Bintang, pertanyaannya apa, Mas Bintang? Oke, yang saya tanyakan, Coach, terkait penentuan harga FOB, Coach. Jadi kan kita mau membuat harga FOB itu kita berarti harus tahu juga nih harga, misal tracking dari forwarder. Nah, yes, Coach. Apa namanya? Posisi kita masih di persiapan apa namanya? Barang di supplier, Coach. Iya, Coach. Kemudian gimana caranya bisa mendapatkan harga dari forwarder ini soal tracking tadi itu? Very good question. Ya, kalau misalkan pakai tracking ini ada dua cara. Kalau mau mengetahui harga trackingnya, Mas Bintang bisa tanya ke survei biasanya kan di daerah-daerah Mas Bintang tuh ada pengusaha truk. Kan ada tuh pengusaha truk tuh. Tanyain, kalau truk misalkan tronton atau apa bawa dari gudang ke Tanjung Emas tuh berapa? Kan Surabaya, Semarang, Jawa Tengah kan, Tanjung Emas berapa? Kan gitu. Atau yang kedua, yang lebih enak itu kita bisa kontak ke forwarder. Forwarder di Jawa Tengah itu juga ada, tinggal nanti kontak aja untuk mengetahui harga trackingnya forwarder yang tahu. Jadi nanti tanya ke forwarder, halo Bapak Ibu, saya mau ada kiriman ke ini untuk harga trackingnya berapa? Nanti dia akan ngasih harga. Tidak hanya trackingnya aja, biasanya harga dokumen, harga undername semua akan diingatkan di situ. Intinya adalah kesimpulannya, kalau mau mengetahui harga tracking, Mas Bintang bisa ke pengusaha truk atau ke forwarder. Oke, Mas Bintang. Semoga dan itu bisa pasti dikasih tahu ya, Coach? Pasti. Kalau enggak, cari forwarder yang lain. Kenapa? Banyak forwarder, Mas. Jangan takut. Kadang ada yang forwarder yang nyolot, udah tinggal aja. Oke, kalau soal untuk pemesanan kontainer tadi, Coach. Jadi kita rentan waktunya itu gimana, Mas Bintang, karena pertanyaannya satu aja karena yang nunggu. Sorry ya, nanti bisa ke yang lain di kelas ekspor yuk, nanti aku jelasin kalau tanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Mas Bintang, kayaknya antusias banget, tapi mohon maaf biar yang lain kebagian ya. Sekarang Mas Taufik atau Pak Taufik, silahkan dibuka mikrofonnya. Halo, malam Coach. Selamat malam Pak Taufik. Selamat. Ya, mungkin bersama alumni Bank Mandiri ini ternyata. Oh iya, Bank Mandiri mana? Saya terakhir kan di Makassar. Oh Makassar, saya di Pasuruan, Pandaan. Oke. Ini kan posisi saya di Jawa Tengah ya. Karena tadi bertanya FOB, mungkin saya tanya yang terkait fasilitas ekspor yuk ya, mengenai pembiayaan ya. Salah satunya untuk bagi hasil. Nah, kendala di kita kalau yang masih merintis ini untuk yang produsen itu kan mungkin kapasitas kita biasanya mungkin 20 kilo. Kemudian tiba-tiba dapat ekspor yang mungkin untuk 20 feet yang mungkin berapa ton. Sedangkan untuk produsen itu kan kita pakai mitra tani, apakah pembiayaan untuk permodalan itu apakah bisa mengcover sampai itu untuk menyerap hasil pertanian, kemudian mengolahnya itu ya, terus di saat kapan kita bisa dapat pembiayaan itu? Jadi gini Pak Taufik, yang perlu digarisbawahi adalah pembiayaan itu adalah mau Anda kerjasama dengan siapa, kita fokus poinnya bukan di situ. Ya, yang jelas adalah selama Pak Taufik sudah punya buyer, ya punya buyer, mau kerjasamanya dengan petani, kerjasamanya dengan nelayan, UKM, yang jelas sudah ada buyer,
maka dibantu pendanaannya. Urusannya adalah, akadnya adalah Bapak dengan si pendana. Ya, bukan si pendana dengan petani, itu tidak ada urusannya. Jadi urusannya adalah dengan si pendana dengan si Bapak. Jadi di situ mau kayak istilahnya gini, mau Bapak pakai untuk dengan siapa, yang jelas sudah ada bayarnya, ya udah kita verifikasi, kalau sudah valid kita kasih pendanaannya di situ. Jadi poinnya adalah, akadnya adalah si eksportir dengan si pendana. Eksportir itu mau kerjasama dengan petani, eksportir kerjasama dengan siapapun, mau produk apapun selama itu halal, tidak dilarang oleh pemerintah, ya kita bantu pendanaannya. Di situ ya Pak Taufik. Jadi saya jelaskan lagi, pendanaan ini pure akadnya adalah dengan si eksportir. Ya, dan salah satu validasinya adalah kita lihat ini ada bayarnya real atau enggak, bayarnya scam atau enggak, bayarnya bakalan nipu atau enggak. Jadi kita ada malah dibantu. Pak, ini kayaknya resiko loh kalau bayarnya model kayak gini gitu. Jadi kita juga nggak mungkin dong uang kita juga resikonya tinggi kan. Jadi kita harus membantu juga. Kita ngasih saran, advice, ya kan. Nanti ini jangan Pak. Kalau ini bagus Pak, kita kasih pendanaannya kayak gitu. Jadi kita malah dua ini. Jadi akadnya dengan si eksportir, dan yang kedua adalah poinnya adalah bukan dengan supplier. Supplier urusan Bapak dengan ya suppliernya. Kita pokoknya ngertinya ada pembeli, Anda sudah deal, Anda ada kontrak, baru kita istilahnya baru nanti teman-teman kita ajukan pendanaan, kita baru proses nanti. Oke, semoga bisa membantu menjawab. Kemudian next dari Bu Melinda, silakan Bu Melinda dibuka mikrofonnya, Bu Melinda. Halo Bu Melinda. Selamat malam. Halo, Bu Melinda, tinggal di ini aja. Sudah dibuka mikrofonnya Bu Melinda, yuk tinggal ngomong. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf Bu Melinda, tidak terdengar suaranya. Kemudian langsung Pak Ilham Media, silakan dibuka mikrofonnya Pak Ilham Media. Ya, halo selamat malam Coach. Selamat malam Pak Ilham, benar Pak Ilham namanya? Ya betul. Pak Ilham. Gini Coach, mungkin saya langsung ke inti pertanyaan karena cuma satu saja kuotanya. Gini mau tanya, saya dari kemarin sudah menghubungi beberapa buyer, kemudian saya di bidang komoditas pelet kayu atau wood pellet. Nah, itu saya tuh dari kemarin tuh selalu stuck sampai itu kalau ada buyer minta spek dan juga harga, itu saya kasih, kemudian habis itu nggak ada respon dari buyer lagi. Mungkin ada tips dan trik mungkin dari coach agar mungkin ada respon yang lebih dari buyer. Seperti itu coach. Oke. Gini, jangan ditutup dulu Pak, jangan ditutup dulu Pak Ilham. Saya mau tanya dulu ke Pak Ilham. Saya mau tanya Pak Ilham dulu. Ketika Pak Ilham setelah memberikan spesifikasi sama harga, Pak Ilham tadi ngomong dia tidak menghubungi lagi, benar kan? Istilahnya dia stuck aja. Pertanyaan saya adalah, saya balik lagi. Pak Ilham setelah kirim itu, Pak Ilham chat balik dia nggak menanyakan bagaimana misteri? Tanya nggak? Oh, kebanyakan itu seringnya tidak saya follow up lagi, saya cari buyer lagi. Nah itu, ya itu Pak. Jadi saya sudah kebaca ini. Mohon maaf nih, bukan saya ngomong kesalahan, tapi mungkin maybe saya membacanya dari cerita Pak Ilham, bisa jadi itu Pak Ilham serius. Yang hubungi buyer itu tidak Pak Ilham aja. Ada si A, si Mr. si John, si apa semua banyak, dari negara banyak. Dan chat itu pasti menumpuk. Ketika dia lihat, kadang-kadang mereka sibuk, kayak saya juga kadang-kadang chat sama ini, saya pas sibuk lupa, oh ya tadi ngomong apa ya gitu kan, saya cari gitu kan, ya kalau pas kita ingat, kalau enggak, maka dari itu alangkah baiknya Ilham setelah kasih harga, kasih waktu 2 hari, mereka tidak ada respon, say hello, hey Mister, how are you today? Gimana dengan penawaran saya kemarin? Gitu. Oh gitu, berarti di follow up-nya itu mungkin harus menanyakan lagi tentang
kemarin Yes. mungkin Yes. ataukah kurang spesifikasi atau apa Yes. mungkin seperti itu ya? Yes. Oh Benar. iya, iya. Oh ya mungkin itu So, kekurangan saya. selain itu juga bisa untuk mendekatkan hubungan dengan dia nanti. Gitu. Oh Oke, Pak Ilham. ya, siap. Semoga Terima bisa kasih, membantu Coach. ya. Ya, Oke, amin. matur suwun. Terima kasih. Next dari yang terakhir, Pak Undang S. Silakan Pak Undang S. Ya, selamat malam, Halo Coach. Pak Undang. Ya, Selamat malam. Ya. mau tanya, Coach, kalau kita kan baru pertama nih ikut dan kelas kayak gini, untuk modul-modulnya kira-kira bisa kita dapat dari mana, Coach? Modul-modul yang barusan itu. Mungkin itu aja. Terima kasih, Coach. Malam. Makasih Pak Undang, selamat malam. Jadi di sini Pak, saya izin share dulu. Ini adalah nanti Pak Undang, kalau sudah join di kelas Explore You, belajarnya itu seperti ini ya. Jadi nanti modelnya seperti ini sebentar. Jadi nanti modelnya seperti ini. Nah, Pak Undang tinggal klik aja di sini. Nah, modul-modulnya banyak. Kan tadi ada banyak modul, satu mencari demand, terus kemudian mencari supplier, kemudian mencari buyer, sebagai macamnya. Itu sudah ada di sini. Nah, ini dia Pak. Ada modul 1, modul 2, modul 3, tinggal dibuka. Setiap modul ada video-videonya Pak. Nih, setiap modul ada video-videonya. Jadi misalkan nih Bapak pas istilahnya ketemu modul buyer, cara mendapatkan buyer menggunakan aplikasi EA misalkan gitu ya, diklik waktu ini. Nanti Pak Undang ada videonya di sini, Bapak tinggal belajar saja. Dan enaknya ini modelnya kayak ruang guru, jadi Bapak bisa belajar kapanpun, sesenggangnya Bapak. Kalau lupa bisa diulang-ulang seperti ini. Ya, jadi ini banyak sekali. Ini ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali termasuk bonus-bonusnya. Nanti Bapak tinggal belajar aja di situ. Nah, ini adalah istilahnya nanti kalau Bapak Undang sudah join di member Explore You, modulnya sudah ada di member area, tinggal belajar saja. Ya, bisa dipelajari kapanpun, sesenggangnya panjenengan, sesenggangnya Bapak, sesantainya Bapak. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya ke grup support nanti. Atau kalau ada teknis, berhubungan dengan teknis, bisa langsung japri saya nanti. Di situ Pak, saya bimbing nanti. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau ke penanya selanjutnya di kolom chat. Oke, terima kasih Pak Undang. Dari bagaimana kalau bayarnya tidak mau bayar DP dan saat kita sudah bayar DP ke supplier, bayar secara sepihak membatalkan kontrak. Nah, ini dia. Kalau kita misalkan ya, kita sudah kontrak dengan si buyer, saran saya ya, ini kenapa kok kontraknya buyer itu bisa membatalkan? Karena dia nggak ada DP. Dia semena-mena dong, nggak ada unsur rugi. Ya udah gue batalin sewaktu-waktu, bisa. Saya tidak menyarankan Anda kalau mau ekspor tidak ada DP. Jadi kalau saya sarankan kalau mau ekspor, satu, minimal biar tidak, tipsnya supaya tidak membatalkan semena-mena buyer itu, satu, harus ada DP, atau yang kedua pakai LC. Ya, kalau pakai LC atau pakai DP, resikonya mereka meng-cancel kontrak itu minim, ya hampir nol di situ. Dari Yante Amel, bagaimana caranya agar buyer tidak langsung ke produsen atau sebaliknya pada pembelian selanjutnya? MOU dengan supplier bahwa tidak boleh untuk mengambil buyer dari kita. MOU sudah ada. Kalau ada pakai penalti atau kayak gimana ya. MOU-nya nanti di kelas ekspor tinggal contoh aja. Dari Pak Sugeng, apakah harus registrasi untuk trade map-nya tadi? Iya, trade map-nya registrasi dulu aja. Ya, registrasi kayak yang bikin akun kok, gratis kok. Nah ini, Coach minta tips dan trik meminimalisir penipuan dari pihak buyer. Satu, pahami dulu buyer-buyer yang rencana mau nipu. Satu, biasanya dia orderan pertama itu orderannya gede banget. Yang kedua, dia tidak nawar.
Jadi yang pertama orderan gede tidak bisa dipastikan, tapi ini harus hati-hati. Yang kedua, tanyakan, dia kelihatan nawar nggak? Kalau nggak nawar, iya aja itu resiko. Harus dilakukan. Selanjutnya adalah yang ketiga, tanya metode pembayarannya kayak gimana. Kalau metode pembayarannya tidak aman yang saya bilang tadi, misalkan tanpa DP dan yang lain nanti aku jelaskan. Pokoknya metode pembayaran tidak aman, berarti itu kemungkinan mau nipu. Yang keempat, biasanya dengan alih-alih kita mau ada, misalkan di sana ngomong supaya barang masuk harus pakai jasa lawyer, harus bayar, pret itu ngomong kosong. Ya jangan mau, itu penipuan. Dah ya. Yang kelima adalah sering-sering kontak ITPC. ITPC itu apa, Coach? Indonesian Trade Promotion Center, yaitu perwakilan dagang kita yang ada di luar negeri. Jadi dia orang Indonesia, dia nanti kita tanya, Pak, Ibu, kita punya buyer ini nih, hubungi saya, valid atau enggak? Dia akan ngecek. Oh, ini scam, ini penipuan, pernah nipu banyak orang. Nah, itu Anda harus hati-hati. Oh, ini aman, PT-nya ada di sini. Kita udah pernah lihat PT-nya, ya udah aman di situ. Ya. Nah, yang bagus tadi ya. Dari kemudian bagaimana cara menghitung harga CIF? Nah, karena panjang sekali nanti di kelas aja ya. Nah, ini Catherine, bagaimana mengetahui buyer yang real dengan buyer yang tidak real? Sudah yang disebutkan tadi ya dengan pertanyaan di atas kurang lebih sama. Satu website untuk berapa produk bebas. Kalau Anda trader kan bebas. Trader itu kan bisa jual A, bisa jual B, bisa jual C, masukkan satu website, is okay. Dari Angelin, kalau kondisinya supplier tidak bisa memberikan spesifikasi produk harus bagaimana, Coach? Lah, jadi malah lucu saya ini. Masa supplier nggak ngerti spesifikasi produknya? Ya kalau nggak ngerti kan, misalkan loh, Anda bikin sambal pecel, ya pasti Anda tahu dong bumbunya adalah bumbu kacang. Ya dia harus tahu. Kalau dia nggak tahu lah, bingung dia itu siapa. Kalau dia supplier pastinya tahu. Kalau nggak tahu ya berarti dia supplier apa gitu loh. Ini aneh, harusnya nggak mungkin. Minim sekali ya. Nanti rekamannya di-share ya nanti oleh Mas Eko nanti. Oh, ini bagus nih dari yang Thailand tadi ya. Saya coba baca. Saya tinggal di Thailand. Selama ini saya ekspor durian montong. Saya sekarang rencana mau ekspor website untuk ekspor komoditas Indo ke luar negeri. Oke. Yang ingin saya tanyakan, apakah semua komoditas saya tampilkan dalam website atau saya put dalam komoditas satu saja? Nah, di satu website itu boleh, Pak. Jadi nanti gini, ini trik ya, bukan trik ya. Saya ngomong tips ya buat Pak Hafid ya, nggak salah. Ya Pak Hafid. Pak Hafid kan sekarang di Thailand tuh. Nah, ekspornya durian montong. Mau ekspor komoditas yang ada di Indonesia. Bikin satu website aja sebagai trading, perusahaan trading. Dan nanti kan ada produknya, produk Thailand, produk durian montong, terus ada produk misalkan sekam padi dari Indonesia, produk briket dari Indonesia kayak gitu ya. Nanti satukan website aja. Jadi nanti kalau pas mau kirim, packing listnya itu port of loadingnya itu dari negaranya. Jadi nanti ngomong ke buyer, Mister, ini briketnya dari Indonesia loh. Dia akan tahu, lu kamu dari mana? Saya Thailand, tapi kita punya supplier dari Indonesia. Dia is okay, nggak masalah. Ya, di situ ya. Dari Hadizen, bagaimana cara menjadi member Explore Yuk? Nah, ini bagus sekali ya. Jadi cara menjadi member Explore Yuk itu gimana? Karena banyak sekali yang bertanya, jadi kesempatan kali ini akan saya serahkan untuk Mas Aziz untuk menjelaskan kelas Explore Yuk-nya. Silakan Mas Aziz untuk dijelaskan kelas Explore Yuk-nya. Baik, terima kasih Kak Sutes untuk waktunya. Baik teman-teman, saya share ya, linknya ada di chat. Baik, di sini saya jelaskan untuk kelas Explore-nya itu seperti apa, dan teman-teman nanti bisa langsung belajar ya di kelas Explore malam hari ini juga langsung ya. Jadi tidak menunggu teman-teman harus hari apa dan bulan apa. Jadi teman-teman malam hari ini pun bisa langsung belajar ya. Silakan teman-teman cek aja linknya sudah saya share ya di chat ya. Baik, di sini nanti teman-teman langsung mendapatkan pendampingan langsung sama Kak Sutes, tentunya dengan praktek ya. Nah, pendampingan ini ya selamanya ya, teman-teman tidak perlu membayar bulanan atau tahunan. Jadi bisa langsung sekali bayar ya. Dan di sini alhamdulillah sudah 1.400 ya kalau per hari ini, belum saya update lagi. Dan ada 100 lebih untuk video pembelajaran dan baru update kemarin ya.
ada update itu sekitar 20 lebih video pembelajaran dan teman-teman mendapatkan free update ya, bayar sekali dapat free update materi dan terbaru dan aksesnya lifetime ya, tidak bayar bulanan atau tahunan. Dan supportnya insya Allah on time selalu, maksudnya teman-teman bisa konsultasi hari ini juga di grup support juga kalau teman-teman sudah gabung di kelas Explore. Dan alhamdulillah sudah banyak ya member yang sudah memberikan testimoni. Silakan teman-teman bisa baca-baca juga di sini. Dan alhamdulillah kemarin juga ada member yang mendapatkan TT juga 100%. Insya Allah besok malam ya. Besok malam sekitar jam 8 juga kita ada bongkar ya gimana cara mendapatkan TT atau transfer langsung ke rekening pribadi. Nanti akan diinformasikan juga nanti di grup support ada. Baik, di sini nanti langsung sama Kos UTS ya yang akan membimbing teman-teman di kelas ini. Nanti juga akan dibantu member-member senior yang sudah berhasil ekspor juga. Dan di kelas ekspor ini ada 8 modul yang nantinya teman-teman bisa pelajari juga ya. Dan di sini ada yang pertama yaitu pengenalan tentang ekspor. Teman-teman yang newbie, pemula, tidak perlu khawatir nanti seperti apa di kelasnya. Karena di modul ini, di modul pertama ini teman-teman akan belajar lengkap ya. Awal mula teman-teman menjadi eksportir ya. Selanjutnya yang kedua tentang demand dan komoditas. Nanti teman-teman di modul 2 ini sudah tahu ya nanti komoditas daerah kita itu ada apa. Kami juga udah ada listnya, tinggal cari demand-nya sudah ada lengkap ya. Nanti teman-teman tinggal praktekin aja karena di kelas ekspor ini belajar dan praktek ya. Selanjutnya yaitu tentang supplier. Nah ini ada modul yang bagus sekali teman-teman bisa pelajari di modul ini tentang supplier. Ada tipsnya seperti apa, ada juga nanti update materi, belum saya list juga di sini. Jadi teman-teman insya Allah belajar tentang supplier akan lebih mudah ya di modul ini. Selanjutnya yang keempat tentang senjata perang, teman-teman bisa belajar juga di sini dan praktek ya. Nah, ini ada contoh cara menghitung harga export seperti apa. Nanti teman-teman langsung praktek biar teman-teman paham nanti ekspor seperti apa. Lalu juga teman-teman nanti juga bisa membuat company profile, ASOKI, legalitas usaha, semuanya teman-teman bisa praktek pokoknya di kelas ini ya. Selanjutnya yang kelima tentang payment atau pembayaran ya. Di sini dijelaskan juga ada macam sistem pembayaran dalam ekspor seperti apa, yang aman seperti apa, yang tidak aman seperti apa. Nah, selanjutnya yang keenam. Nah, ini cara mencari buyer. Jadi teman-teman sudah tahu ya cara mencari buyer seperti apa. Tadi konsultan sudah menjelaskan juga ada nanti melalui B2B seperti tadi, lalu melalui Google, melalui iklan, ada juga nanti melalui aplikasi ya, yaitu Explore Automation, yaitu teman-teman tinggal ketikkan komoditas, cari aja di negara mana, nanti semua perusahaan akan keluar dan teman-teman bisa mendapatkan pada malam hari ini juga, dan nanti saya demokan seperti apa aplikasi AI-nya. Nah, itu untuk mencari database buyer ya. Selanjutnya yaitu tentang forwarder. Nah, teman-teman kalau belum tahu forwarder itu seperti ekspedisi lah seperti itu. Nah, itu tujuannya ke luar negeri lah. Nanti sampai teman-teman belajar sampai macam-macam konten dan semuanya nanti akan diupdate di sini ya. Selanjutnya yang ke-8 tentang pembuatan website ekspor. Jadi teman-teman nanti nggak perlu pakai jasa pembuatan website. Dan teman-teman bisa ya, bisa membuat website ekspor sendiri di kelas ini. Dan teman-teman nanti kita kasih juga 3 bulan gratis hosting ya. Nanti teman-teman tinggal beli aja domainnya sekitar 100 ribuan lah ya. Baik, selanjutnya kita kasih bonus ya spesial pada malam hari ini. Saya bacakan juga secara singkat yaitu ribuan data buyer di baris pertama ini teman-teman sudah kami siapkan. Kalau teman-teman produknya sudah siap, legalitas sudah siap, tinggal follow up aja sesuai komoditas teman-teman. Selanjutnya yaitu seminar ekspor daun pisang. Nah, ini konsultan sendiri yaitu pelaku eksportir daun pisang yang mendapatkan ratusan juta ya di di ekspor daun pisang. Teman-teman nanti bisa pelajari, sudah kami sediakan di bonus seminar. Selanjutnya yang ketiga tentang pendampingan member. Nah, setiap bulan ini kita ada 2 kali ya pertemuan di member ya, dan ini ada seminarnya dan besok malam ya, malam Sabtu ya atau malam Minggu itu nanti kita ada ini, ada seminar, ada member kita yaitu member Explore yang berhasil transfer ya ke rekening pribadi ya. Itu kemarin saya urek-urek juga sampai 120 juta lebih
Nah, itu produknya adalah produk cincau. Nah, nanti teman-teman besok malam silakan bisa ikut ya untuk seminarnya khusus member baru. Selanjutnya yaitu dokumen-dokumen ekspor. Kami juga sudah siapin seperti invoice, packing list. Nah, itu udah kami siapin tinggal teman-teman pelajari. Teman-teman juga bisa ganti-ganti karena udah kami kasih filenya juga ya. Nah, itu bisa ganti sesuai komunitas teman-teman. Selanjutnya yaitu daftar komunitas daerah. Jadi di daftar ini teman-teman nanti tahu nih di kota teman-teman ini ada apa aja produknya, ini udah ada listnya. Selanjutnya yaitu SOP ekspor. Jadi di kelas ekspor ini teman-teman ini tidak hanya nonton aja, tapi ada SOP-nya. Jadi teman-teman ada tugas. Jadi seminggu, 2 minggu teman-teman itu ngapain aja itu udah ada ya di bonus yang 6 ini. Selanjutnya yaitu gratis hosting selama 3 bulan. Teman-teman yang yang mau membuat website ekspor, jadi kami kasih ya 3 bulan gratis. Nah, teman-teman tinggal beli aja domainnya sekitar 100 ribuan saja. Selanjutnya itu surat kontrak dengan sebulan udah kami siapin juga. Surat kontrak kerja VCO perusahaan udah kami siapin juga. Ada juga rekaman Zoominar bulanan. Jadi 2022 sampai sekarang udah kami update semua. Nanti saya spill bonusnya di mana aja ya. Selanjutnya di sini kita juga ada 3 program ya di Explore itu, yaitu ada kelas Explore aja, yaitu harga normalnya 1.398.000. Teman-teman pada malam hari ini mendapatkan diskon 50%, yaitu cuman bayar 699.000. Teman-teman pastikan gunain kupon ya yang ada di chat ya, sudah ada yaitu Masiko Digital. Selanjutnya yang kanan ini adalah aplikasinya yaitu 399.000 per tahun ya teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa nanti ada ini bisa cari komunitas ekspor, bisa pilih negara, bisa dapat data bayar lengkap, bisa kirim email otomatis, bisa kirim WA otomatis. Nanti demonya seperti apa saya demoin. Selanjutnya yaitu di tengah ini harga paket lebih hemat yaitu kelas aja dan aplikasi. Jadi 2 ya. Jadi dapat kelas dan dapat aplikasi. Harga normalnya 1.798.000, teman-teman mendapatkan diskon 50%, yaitu cuman bayar 899.000 plus dapat gratis aplikasinya. Jadi kalau teman-teman memilih yang tengah ini itu dapat kelasnya dan dapat aplikasinya. Demonya seperti apa? Kita cek aja ya. Nah, ini adalah demo aplikasi ya. Dan teman-teman bisa mendapatkan juga pada malam hari ini. Ini kita tinggal bisa cari bayar luar negeri sesuai komoditas kita. Contohnya adalah di sini, contohnya negaranya adalah Jepang. Dan teman-teman bisa ketik juga sebelah kanan ini untuk keywordnya atau komoditasnya. Contohnya adalah kopi ya. Nah, teman-teman bisa ketika sudah search atau cari, nanti akan keluarlah datanya. Nah, ini ada perusahaan, terus nanti ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada lamanya, dan semuanya teman-teman sudah disediakan di sini. Dan ini bisa juga kirim WA sekali klik ya, bisa minta dapatnya ratusan ribuan juga bisa. Nah, ini tinggal isi kontennya apa, bisa di attach file juga, atau misal PDF, Word ini juga bisa ditaruh sini, tinggal di save, tinggal di schedule aja. Dan teman-teman kalau punya data dari luar, itu juga bisa dimasukkan aplikasi AI ini, dan teman-teman tinggal broadcast aja tuh bisa juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini juga email ya. Nah, ini teman-teman bisa kirim email juga. Misal teman dapat email 100, 200, ini juga bisa dikirim langsung di aplikasi AI ini. Dan ini nanti kirimnya juga menyesuaikan ya, menyesuaikan hostingnya teman-teman seperti apa. Nah, ini tinggal isi subjeknya seperti apa, isi kontennya, dan teman-teman tinggal send aja nanti sebelah kiri di sini. Udah ada tutorialnya ya di kelas, nanti teman-teman tinggal akses aja. Nah, ini dapat calon buyer batu bara dari Singapura, udah ada juga. Lebih baik dari SEO ada juga. Ada juga yang dapat calon buyer daun pisang juga ada. Dan itu teman-teman tinggal akses saja. Misal teman-teman membeli aplikasi AI-nya atau membeli kelas plus aplikasi AI. Nah, kalau teman-teman tinggal mau yang kelasnya aja, yang harga diskon ya 699, tinggal klik daftar aja sekarang. Nanti teman-teman akan masukkan di sini. Nah, ini pastikan ada kuponnya yaitu Masiko Digital. Atau teman-teman yang aplikasi EA plus kelas ini, teman-teman tinggal klik aja daftar sekarang, dan nanti ada juga di sini untuk kuponnya Masiko Digital ya. Nanti teman-teman klik aja, linknya sudah ada saya share di chat ya.
Saya sepil juga untuk kelasnya seperti apa. Jadi teman-teman kalau sudah aktif membeli, misal membeli bundling ya atau kelas sama aplikasi ya, nanti ada 2 seperti ini. Tapi kalau teman-teman hanya membeli kelasnya aja, nanti hanya cukup 1 ini yang keluar. Jadi klik aja start learning di sini ya. Kalau teman-teman sudah akses, nanti akan masuk di sini. Nah, ini ada modul 1 sampai 8. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini ada yang terbaru ya, ada new. Ini ada tanda-tanda new, ini adalah yang terbaru. Ini ada new. Nah, ini terbaru di 2023 untuk update. Mari dan teman-teman mendapatkan gratis untuk update-nya. Selanjutnya ada Zoominar bulanan. Nah, ini dari 21 April ya, 2022 sampai kemarin bersama Konsultas ini. Nah, ini ada juga dengan forwarder juga udah kami ada rekaman juga. Ada bonus-bonusnya juga yang sudah kami infokan tadi ya. Nah, di file shipping instruction, ada list pertanyaan supplier apa aja nanti. Ini udah ada pokoknya udah. Selanjutnya ada grup supportnya ya. Nah, ini ada grup supportnya. Jadi teman-teman silakan nanti ketika sudah teman-teman gabung, langsung masuk aja di grup support ini. Karena teman-teman nanti akan mendapatkan bimbingan langsung bersama konsultas dan member senior lainnya. Nah, seperti ini. Ini alhamdulillah hari ini dapat kontrak 5 tahun precat. Wah, keren kan? Nah, teman-teman langsung aja join ya. Tapi khusus member. Kalau teman-teman belum member, nggak bisa join, pasti ketolak nanti ya. Dan silakan teman-teman tinggal tentuin aja mau kelasnya aja atau kelas plus aplikasi ya. Nah, harganya lebih murah ya kalau bundling yaitu 899, tapi kalau teman-teman hanya kelas itu 699. Apalagi misal nanti teman-teman kelas nanti tambah 399, nah itu harganya ya lebih 1 juta. Tapi kalau kelasnya plus aplikasi ini murah banget 899. Nah, seperti itu teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana seperti. Baik. Selanjutnya mungkin ada tambahan Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Aziz. Bapak Ibu, saya cuma menambahi aja, saya izin dulu menambah. Yang pertama, di situ ada 3 kolom, ada 3 kotak, yang kiri, tengah, sama kanan. Yang kiri itu untuk teman-teman kalau misalkan Bapak Ibu mau mencoba mendaftar kelas dulu deh, misalkan aku tak coba ikut kelas dulu deh, nggak apa-apa, nanti dapat materi semua seperti yang ada di rincian itu, grup supportnya juga tetap sama. Silakan daftar sekarang dengan menggunakan kupon yang diberikan oleh Mas Aziz tadi. Atau misalkan teman-teman, oke deh aku sudah tahu deh, aku mau langsung beli aplikasinya aja. Bisa yang paling kanan, EYA APPS itu dengan harga 399 langsung didaftar, juga ada grup supportnya juga. Atau misalkan nih dihitung-hitung kayaknya lebih enak yang paket bundle ya. Kenapa? Kalau sendiri-sendiri nanti misalkan beli kelas sendiri, kemudian nanti someday misalkan beli aplikasi, kalau dijumlah kok kayaknya 1 jutaan ya. Mending kalau misalkan mau lebih hemat pakai yang kelas Explorer plus aplikasi ya harganya 899. Tapi kalau misalkan agak masih keberatan, bisa mode pakai yang kelas dulu aja. Misalkan udah deh kelas dulu aja deh, dicoba dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda merasa kayak gimana harganya, coba diperhatikan di sini dulu. Saya izin berbagi dulu pada teman-teman. Nah, saya sedikit aja, di sini adalah Pak Wahyu Sadono, dia itu member Expor-U, ekspornya Cocoa ke Mesir. Beliau ini setelah join ke Expor-U, nggak sampai 1 minggu sudah closing. Di sini, ini adalah member tercepat kami dalam closing ekspor. Kemudian ada lagi member kami namanya ini Ivan Treh, ini ekspor saca inci. Dia ini ekspornya mendapatkan kontrak jangka panjang dengan buyer. Nah, ini dapat kontrak jangka panjang dengan buyer yang ini. Nah, ini dia. Persiapan ekspor long term kontrak. Terus apalagi kalau long term kontrak biasanya lebih dari 1 tahun, apalagi kayak ini tadi. Nah, ini yang ini ya. Yang member kami juga ini yang terbaru, ini yang fresh banget from the oven hari ini ya, baru 14 jam yang lalu dia kontrak, dapat kontrak 5 tahun. Bayangin Bapak Ibu, Anda 5 tahun suruh kirim ke dia terus ke satu buyer, saya bilang tadi continuously, dengan jumlahnya nggak main-main, 2000 ton per bulan. Saya aja dikalahkan oleh ini anak. Saya bilang gila nih, ngalahin gurunya. Saya malah tunggu gitu. Saya malah tunggu Anda bisa lebih baik dari yang member-member sebelumnya juga. Lebih baik dari senior-senior juga. Dan ini juga salah satu member kami yang ekspornya juga nggak kalah gede. Dia ekspornya ini bungkil sawit
dari Mamuju ke Thailand, bungkil sawit jadi langsung satu tongkang gini, tidak kontainer lagi, dan ini juga ekspor briket. Jadi Bapak Ibu, beliau-beliau ini adalah sama dengan Bapak Ibu pada awalnya. Dia masih bingung, dia mau ngapain, tapi mereka tidak ragu untuk berinvestasi untuk masa depan mereka. Jadi silahkan pertimbangan ini dengan yang Bapak Ibu investasikan nanti, semoga bisa memberikan impact terhadap kehidupan Bapak Ibu dan bisa seperti teman-teman ini, bahkan lebih baik di situ. Saya malah senang. Saya tunggu Bapak Ibu untuk foto di depan kontainer atau tongkangnya dan rasakan sensasinya, dan nanti biar ngerti bayaran dolar itu kayak gimana, biar Anda merasakan sendiri. Saya tunggu, silakan. Dari investasi itu setelah nanti closing kayak gini, sebenarnya investasinya tidak sepadan karena berkali-kali lipat yang akan Anda dapatkan kalau sudah closing kayak gini. Harganya itu receh banget kalau sudah closing kayak gini. Baik, semoga bisa memotivasi teman-teman, dan saya tunggu teman-teman di member area Explore Yuk, dan selama 30 menit ke depan, jadi selama 30 menit ke depan akan dibantu, dibimbing oleh Mas Aziz. Ditunggu aja, tanya lewat chat atau gimana, terus nanti proses pendaftarannya langsung dengan Mas Aziz di kolom chat akan dibimbing, dibantu oleh Mas Aziz. Gitu ya Mas Aziz. Oke. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau nanya boleh di chat ya, bisa langsung di chat aja pertanyaannya, misal tanya kelas-kelasnya atau pertanyaan yang lain. Dan pastikan teman-teman menggunakan kupon ya, Mas Eko Digital, agar teman-teman mendapatkan diskon 50% ya. Kita sampai jam 10:15. Untuk teman-teman sampai jam 10:15 nanti juga saya kirim database bayar ya. Boleh di-share ulang linknya. Oke, saya share ya. Tadi keluar, oke. Promo kuponnya ada batas akhirnya atau enggak, Mas? Pak Hadi, isi form aja pada malam hari ini, nanti bisa bayar 3 hari lagi. Yaitu tanggal 19 itu terakhir pembayaran. Jadi 16, 17, 18, 19 itu terakhir pembayarannya. Untuk AWS-nya apa bisa dikurangi di iOS? Terima kasih. Oh, hanya khusus Windows ya, Windows 10. Ini ada ini keterangan di sini. Apa saya berikan di mana aja nih? Khusus Windows minimal 10 ya. 10 ke atas bisa lah ya. Saya mau daftar Mas, paket nomor 2. Gimana cara mau dibantu? Silakan, itu linknya udah ada. Kalau mau paket nomor 2 itu yang aplikasi plus isi form kelas dan aplikasinya, langsung pilih yang apa ya? Link nomor yang tengah ya. Boleh bagi supplier di daerah Bangka Belitung, saya sudah anggota. Di kelas juga nggak ada link supplier ya. Silakan di grup Explore Yuk, di grup ini tanya aja. Saya dari ini, apakah ada supplier ini? Tanya aja di sini, nggak usah malu-malu ya. Pastikan teman-teman menggunakan kupon ya, Mas Eko Digital. Yang sudah jadi member langsung konsultasi di grup support, langsung ke konsultasi juga bisa ya. Silakan yang mau tanya-tanya boleh.
Saya ada barang di Mesir seperti abaya, gamis, apakah ada buyer di Indonesia? Nah, kurang tahu ya. Bedanya yang belajar ekspor plus gratis aplikasi ya dengan form kelas apa ya? Apa ya Mas? Oke. Jadi kalau ini hanya dapat kelasnya aja, Pak. Pak siapa tadi? Eugenius ya. Jadi kelasnya aja, tidak dapat aplikasi EA. Aplikasi EA yang tadi ya, yang mendapat apa? Aplikasi cari database buyer, kirim email otomatis, bisa kirim email otomatis di aplikasi tersebut. Nah, tapi kalau yang ini kelas plus aplikasinya dapat kelasnya plus dapat aplikasi ya. Jadi dapat double ini dengan harga murah. Menurut kamu Adi, bakal di HS Code berapa ya? Nah, kurang tahu ya. Di kelas udah ada apa materi HS Code-nya. Nanti bisa pelajari di sini. Lupa di mana tempatnya aku. Nah, ini ada. Cara mengetahui HS Code dan regulasi ekspor nih udah ada ya. Silakan langsung belajar aja di situ. Pastikan menggunakan kupon ya, Mas Eko Digital. Kita 15 menit lagi. Silakan yang mau naik-naik boleh. Kita 13 menit lagi ya. Mas saya klik link yang isi form plus kelas. Kenapa tidak berhasil terus ya? Saya pakai iOS Mas. Kenapa nggak berhasil Pak? Masnya ada apa gitu? Ada tulisan apa gitu Mas? Harusnya bisa ya. Ini udah banyak juga yang isi form ini. Atau Pak Genius ini chat admin aja yang tadi ngasih link Zoom ya. Nanti biar dibantu nanti. Kita 12 menit ya.
Silakan yang mau nanya-nanya boleh. Nanti saya bantu jawab ya. Kalau teman-teman pilih yang tengah ini mendapatkan kelas yang kiri ini plus aplikasi yang kanan ini setahun ya. Ini bonus aplikasinya 1 tahun senilai 399.000. Kita 11 menit lagi. Teman-teman isi form aja dulu pada malam hari ini, bisa bayar 3 hari lagi. Dan pastikan menggunakan kupon yang ada di chat, yaitu Mas Eko Digital. Kalau di sini ada ilmu untuk ekspor ya, ya betul. Hanya untuk ekspor, impornya tidak. Metode dari pembayaran selain dari bank itu ada Kak? Pak Diki mau transfer apa Pak? Dari bank apa Pak? 10 menit lagi ya. Banknya hanya BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Pak Diki mau bayar pakai bank apa ini? Pastikan menggunakan kupon ya. Kuponnya Mas Eko Digital.